لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, wa syukurillah. Ala kulli halin ya, untuk segala keadaan. Kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sentiasa kita para umatnya sentiasa juga bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, alhamdulillah jumpa lagi di acara The Arena. Acara yang kita selalu laksanakan di hari Khamis ya, di setiap minggunya. Dan bersama saya alhamdulillah telah hadir Bang Zuma ya, kristolog kita, kristolog yang semua pasti sudah kenal, dan juga adinda tertampan sebali, penatua Triun Slayer ya, sudah hadir juga bersama kita. Sebelum kita mulai acara, para netizen yang menyimak, mari kita simak dulu ya. Ini ada mungkin ditampilkan dulu picture lagi daripada gambar Masjid Nur Maulidah. Silakan ditampilkan dulu admin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah karena di hari Ahad kemarin kami ingin menginformasikan kami telah melakukan peletakan batu pertama. Di mana peletakan batu pertama itu ya langsung diletakkan batunya itu oleh ibunda almarhumah ya, tercinta dari Bang Zuma, dan dengan suasana yang cukup haru ya. Saya sendiri mendengar isak tangis dari Bang Zuma ya, saya juga turut bersedih pada waktu itu. Tapi hari itu bercampur ya, di satu sisi kita sedih, tapi di sisi yang lain kita berbahagia. Berbahagia karena pertanyaan saya kepada ibunda daripada almarhumah ya, beliau pernah bercita-cita ya, bercita-cita untuk membangun pesantren, masjid, dan sekalipun beliau telah tiada, insya Allah amal dan pahala ini akan tetap sampai karena masjid ini dibangun di atas tanah daripada milik keluarga Bang Zuma ya, dalam hal ini Bang Zuma dan istri dan anak-anak. Jadi subhanallah, satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada waktu itu acara itu sangat dipermudah. Bayangkan saja cuacanya sangat panas terik, hanya dalam hitungan menit ketika kita ingin melakukan peletakan batu pertama, tiba-tiba angin itu cuaca itu menjadi sejuk ya, mendung, tapi di sekeliling kita itu anehnya tetap panas. Saya bahkan mengabadikan itu dalam sebuah video, mungkin insya Allah nanti kalau teman-teman nanti diputarkan ya, seremoni peletakan batu pertama yang dilakukan di Bolangi.
Nah, yang kedua, masjid ini berada di lokasi yang memang masjid itu di sekitarnya tidak ada, ya, sehingga patut dan wajarlah masjid ini berada di situ. Yang ketiga, masjid ini bukan sekedar masjid, ikhwani fillah, ini adalah masjid kita bersama, ya. Bagi teman-teman yang rindu bertemu, disinilah nanti tempat kita bertemu sapa. Kalau istilah orang kopdar ya, kopi darat. Nah, disinilah. Jadi kita tidak kopdar di warkop, kita tidak kopdar di tempat-tempat, tapi kita kopdar di tempat yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kejar target ya, teman-teman. Kita ingin masjid ini cepat selesai. Karena setelah masjid ini masih ada lagi agenda besar yang kami ingin lakukan. Apa itu? Kita akan bangun rumah tahfiz di sekeliling masjid supaya bisa nanti membantu menjalankan target-target daripada Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Ingat, karena dari mana bagaimanapun membangun sebuah peradaban itu, seluruh ulama-ulama itu membangunnya dari surau, dari masjid, ya, dan disitulah kita berawal. Oleh karena itu saya meminta kepada sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah merahmati antum semua. Kalaulah ada titipan Allah berikan kepada kalian rezeki, ya, sedikit banyak, marilah kita bantu pembangunan masjid ini. Di situ sudah ada nomor rekening. Insya Allah nanti kita akan buat rekening baru, tapi sementara digunakan rekening yang ada dulu, di mana untuk bisa membedakan bahwa bantuan antum dan ukhti semua adalah untuk masjid, tolong ditambahkan angka 999 di belakangnya. Jadi kalau misalnya Anda transfer 10.000, ditulisnya 10.999. Kalau transfernya 1 juta, 1.000.999. Tidak ada lagi yang bisa kami ucapkan kecuali jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Ini bukan untuk kami pribadi, ikhwani fillah, ini untuk rumah Allah. Ya, hal apa yang antum berikan itu nanti akan membekas dan itu akan menjadi jejak dan itu akan insya Allah menjadi amal jariah. Jadi sekali lagi tolong dibedakan, ditambah 999 biar tidak tercampur dengan peruntukan yang lain. Kalau saudara-saudara ingin bantu kegiatan Mu'allaf Center Indonesia secara global, secara umum, bantulah tanpa memberi embel-embel 999, langsung saja ditransfer, dan itu lebih general. Kita gunakan untuk seluruh ya kegiatan-kegiatan daripada Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Ya, demikianlah saudaraku yang dimuliakan Allah. Munculkan kami lagi, Adinda. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita tanya-tanya dulu ini. Mulai dari Bang Zuma dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cuaca di sana, Gerangan Kanda? Cuaca bagaimana? Kalau di kantor ini mendung. Wah, iya ya. Mendung Soalnya- lagi mendung. Soalnya Makassar ini beberapa hari itu cuacanya tidak jelas, ya. Kadang panas, tiba-tiba Iya. mendung. Katanya orang Kayak kejadian kemarin ya. ya, betul ya. Pas mungkin peletakan batu pertama itu teriknya minta ampun. mungkin Kanda yang ceritakan itu biar saya tidak sendirian. Ya, silakan Kanda diceritakan dulu itu kejadian peletakan batu pertama itu. Silakan. Videonya masih ada, Dek. Tapi mungkin nanti di ini ya. Masih ada. Nanti Sudah saya share ke tim IT, nanti digabung dengan video-video yang lain. Ya. Tapi digambarkan dulu Kanda, digambarkan dulu. Iya, jadi perasaan kita jadi hari dulu sebenarnya. itu Kan pada saat saya kan lihat antum agak sedikit bukan sedikit sih, kelihatan menangis. Nah, saya ingin kita gambarkan bagaimana suasana perasaan hati dan
yang lain-lain juga. Ya, silakan. Suara saya putus-putus ya? Suara saya putus-putus. Jelas Kanda, Enggak, jelas. Guru enggak, jelas, lanjut. Lanjut. Ya, halo? Iya, Halo, lanjut. suara saya putus-putus. Tidak, jelas. Tes. Suaranya jelas, Ustadz Zuma, jelas. Oke, suara saya bagus. Jadi gini, Iya. pada saat Nah, ini yang kejadian. Kalau kali ini beneran putus, Kanda. Iya. Itu siapa yang ketawa itu? Goldian ya? Ya, ini roh. Ada roh di sebelahku ini. Di sini Bang Zuma lagi perbaiki dulu audionya. Jadi saya mau tanya sama Triune Slayer dengan rohnya yang berdampingan ya, dua pribadi satu hakikat. Bagaimana keadaan antum di sana? Dan ada rencana mereka ini Triune Slayer akan berkunjung ke Makassar ya. Bang Zuma sudah ada dulu sebentar. Bang Zuma? Iya, Dek. Iya, silakan Kanda. Tadi terputus. Iya, silakan. Ya, jadi ya, saya hanya ingin cerita sedikit kaitannya kejadian waktu itu ya. Saya rasa itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau dikatakan itu secara kebetulan, namun kenapa kemudian titik arah awan itu dari semua arah itu bertumpu di atas kepala kita, kan itu yang jadi fenomena pada saat itu. Kemudian lingkaran terjadi di atas langit ya, di mana semua sisi waktu itu terik, mau selatan, utara, barat, timur, semua terik, dan awan itu berjalan ya mengarah kepada titik di mana kita melakukan peletakan batu pertama. Menurut saya ini adalah hal yang sangat-sangat ajaib gitu. Nah, kemudian kondisi itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya. Sampai-sampai kita kan sampai kita semua pakai berlindung di warungnya orang kan gitu ya. Kita berlindung di kedai yang ada di sekitar lokasi karena saking panasnya. Panasnya waktu itu. Sampai-sampai harus ada yang pakai payung, ya kan? Karena memang panasnya tidak seperti biasa. Tapi begitu kita mengarah ke area peletakan batu pertama, berselang beberapa menit kemudian, tiba-tiba awan dari semua arah itu berkumpul ya. Saya melihat mengarah ke satu titik gitu. Arah dari utara, selatan, barat, itu seketika dia membuat seperti payung gitu loh. Dan yang ada, dan itu bukan rekayasa. Memang betul-betul aneh hari itu kejadiannya. Nah, tidak lama kemudian, kalau kita lihat kondisi awan pada saat itu, harusnya saat itu juga hujan begitu deras. Tapi faktanya tidak. Beberapa saat setelah kita peletakan batu pertama, kembali lagi terik, kembali lagi panas, dan tidak terjadi hujan deras yang seharusnya sebagaimana kondisi yang begitu gelap hari itu. Saya kira begitu, Dinda, kondisi pada saat kita peletakan batu pertama. Dan kalau perasaan mungkin karena doa daripada orang tua saya ya, dalam hal ini mertua saya, sampai semua berjalan dengan baik. Saya kira gitu, Dinda. Kalau perasaan Kanda sendiri, karena saya lihat itu kayak suasana yang agak sedikit sedikit ya haru ya. Saya enggak tahu karena Kanda kan menangis juga pada waktu itu. Maksud saya apa yang terbayang gitu? Apa yang ada di dalam benak Bang Zuma pada waktu peletakan batu pertama? Sebenarnya saya kalau ditanya apapun itu ya, sebenarnya kondisi dimanapun saya itu berada, saya itu selalu meneteskan air mata di saat mengingat almarhumah. Karena beliau itu memiliki jasa yang sangat luar biasa terhadap saya, keluarga, ya, dan juga
dakwah yang kita lakukan selama ini. Nah, kenapa pada saat itu saya terharu ya pada saat peletakan batu pertama itu? Karena dulu waktu lokasi ini saya beli, waktu itu kan dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau saya ada beli lahan di atas gunung gitu kan. Nah, kita jalan nih ke atas, ku bawa dia ke sana tanpa sepengetahuan bahwa saya pernah beli lokasi. Sampai di sana, saya katakan bahwa ini kebun jagung, bilang gitu kan. Dia katakan, mau ngapain di sini? Nah, ini lihatlah sepanjang kurang lebih berapa hektar gitu, jagung semuanya. Terus dia katakan, loh ini jagungnya siapa? Aku bilang, ini jagungnya orang. Terus ngapain ke sini? Tunggu aja, aku bilang, Bu, nanti orangnya akan datang. Nah, tibalah saat sampai hari ini ibu itu masih jaga tanah itu. Datang ke kita waktu itu, beri salam, kemudian cerita-cerita. Nah, ibu itu yang sampaikan bahwa saya ini adalah yang jaga tanah ini, kata dia. Nah, ini ibu mau jagungnya berapa banyak? Jadi istri saya itu kaget gitu. Loh kok bisa Pak, Bu, kata dia. Iya, ini punya bapak, kata dia gitu. Saya disuruh tanami jagung, kata dia gitu. Jadi istri saya itu, masa sih? Iya. Nah, terus saya ngomong, iya Bu, tapi jagungnya ini bukan punya kita, ini punya ibu ini karena saya suruh jaga dan daripada kosong, lokasinya mending dia tanami jagung. Waktu itu dia katakan begini, ini sama ya di tempat ibu, kata dia, di Sukabumi kok mirip-mirip, kata dia. Baiknya di sini kita buat ini bagusnya ya, pesantren, kata dia. Kita buat pesantren, kita buat masjid lah pastinya. Jadi saya katakan waktu itu, ya insya Allah, kalau Allah menghendaki semua itu pasti terjadi. Terus dia nunjuk, kalau bisa kata dia, Abah, masjidnya di sana, di situ bagus. Di lokasi yang kita letakkan batu itu. Iya betul. Makanya kenapa saya ngotot di situ ketika teman-teman ada yang mengatakan sebelah sini, warga juga bilang sebelah sini, saya ngotot katakan biar di depan, pas di sudut daripada jalan yang ada. Karena dia waktu itu berdiri di situ, dia katakan di sini cocok, kata dia. Saya termasuk yang kaget karena rencana awal kita kan di bagian belakang sana itu di dekat perbatasan itu kan. Ternyata loh tiba-tiba ada di depan. Lokasi yang sangat strategis malah. Iya, karena waktu itu masih kondisi kebun jagung, dia tanya, di sini aja, kata beliau, di sini aja, Abah, karena supaya jemaah itu tidak terlalu jauh masuk ke dalam, kata dia, karena perkampungan dari sini jauh, kurang lebih 1 kilo baru ada rumah penduduk. Nah, sekarang lokasi itu sudah menjadi wisata, ya, di sekelilingnya sudah menjadi wisata. Nah, apa yang dia katakan waktu itu betul terjadi, bahwa suatu saat nanti kalau ada masjid di sini bakal banyak orang yang datang beribadah di sini, kata beliau. Terbukti hari ini belum juga peletakan batu pertama, orang sudah banyak nanya, di sini ada masjid. Di mana masjidnya? Di sini, Pak. Akhirnya kita tunjukkan untuk turun ke perkampungan. Nah, itulah bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa, Dinda. Siap, Masya Allah. Saya nanti akan ada sisi khusus ya teman-temannya. Saya ingin wawancara dengan Bang Zuma, tapi karena ini di arena, jadi saya harus batasi itu cerita-cerita itu. Tapi lanjut aja, aku seneng dengernya. Iya, romantismenya syar'i. Ya itu kepingin yang jomblo seperti itu, tapi kalau saya ceritakan sejarah kami ya, awal kenal, wah harus siapkan tisu banyak-banyak. Tisu, siapkan tisu, siapkan bantal, karena ini panjang ceritanya ya, panjang sekali. Nanti tunggu saja episode. Cuman saya kasih ini drama Korea kalah serius. Iya benar. Ya, saya kasih clue sedikit ya. Jadi saya kasih clue sedikit. Jadi almarhumah ini kalau boleh dikata orang yang qanaah ya, qanaah itu sepertinya jadi sisi dari beliau. Qanaah itu apa ya? Rasa cukup gitu. Jadi waro juga, waro itu artinya khudu fi syai'. Jadi kayak beliau tuh ya tidak pernah tanya gaji, beliau tidak pernah minta macam-macam. Bahkan kemarin itu HP pun beliau tidak punya.
Ya, dengar kita Iya, betul. gitu gitu Benar. aja tuh sudah, kalian pasti sudah punya gambaran ya teman-teman yang menyimak acara ini, bagaimana memang ini pastilah sosok yang boleh dikata pasti sangat 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 terpukul ya teman, artinya dengan perginya beliau. Tapi semua Allah sudah atur, semua Allah sudah tetapkan, dan kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa itu pasti akan menjumpai kematian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak mundur sedetik, nggak maju sedetik, semua pasti dapat masanya. Tinggal bagaimana kita dapat yang husnul khotimah. Nah, di sini sudah mau masuk asar, mungkin sedikit lagi saya serahkan ke Triun Slayer. Tapi Triun, saya mau minta sedikit dari Triun Slayer. Apa? Nah, Iya, saya mau tanya dari Triun Slayer. Tadi pertanyaan tadi, panggilannya gimana? Panggilan ini kan rencana mau ke Makassar nanti, ya? Apa ekspektasinya? Dan kenapa ingin ngebolang sedikit ini sebelum kita masuk ke arena? Iya, pertanyaan saya dan pertanyaan netizen, mungkin siapa tahu ada yang mau kopdar nanti di Makassar. oh iya, iya Ikhwan Villa sekalian, ini kan Train Slayer ini udah kayak apa ya? Tom Sancong gitu. Cuma versi Islamnya. Jalan-jalan ke Jawa, ke ke tempat-tempat di mana mujahidin itu bercokol gitu, di mana muslimin yang gemar dan girohnya tuh ada di sini dalam membantai syubhat dan fitnah itu berada di titik-titiknya gitu. Nah, itu aku tuh nyamperin ke sana. Karena apa ya? Karena dari zaman kuliah awal-awal ya, Ikhwan Filsafat itu di 2000-an, setiap beres dari dialog dengan kufar itu terus kembali ke dunia nyata serasa asing. Kenapa serasa asing? Karena sendiri gitu. Kalau misalnya dicurhatin ke teman-teman sejawat di dunia nyata ya, itu mereka tuh nggak tertarik gitu, nggak tertarik ke sana, nggak peduli mereka dengan agama itu. Nah, jadinya merasa asing. Akhirnya ketika kembali lagi ke dunia ini, terus ternyata komunitasnya ada, yang dimana dalamnya ada Akhina Awan, terus ada, Masya Allah, panutan-panutan kita ada di sini semua, yang salah satunya adalah Gurunda Zuma gitu kan. Wah, makin seneng. Ini baru rumah gitu. Jadi ketika habis berjibaku dengan kufar, keluar ke dunia nyata, masih ada gitu saudara-saudara yang seiman dan sama-sama mau membahas tentang hal ini, kan jadinya seneng gitu, jadinya nggak merasa sendiri, jadinya nggak merasa asing. Maka dari itu silaturahmi pun hamba rasa perlu gitu secara pribadi. Akhirnya datanglah ke kiri ke kanan sampai wah ini karena apa bisa dan memungkinkan ke Makassar aja sekalian nih, ke tempat para cendekiawan muslim yang dimana ada Gurunda Zuma dan Akhi Awan. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan. Nah itu jadinya kesana tempat tujuan terakhir, karena ada beberapa urusan juga yang yang privat, terus sama ya bersilaturahmi dengan ini panutan-panutan kita semua Ikhwan Fillah, sebelum akhirnya nanti aku pulang kembali ke Bali, dan di sana jadi pos-pos penjagaannya banyak gitu loh. Gitu. Siap. Ya nanti juga nantikan saja, mudah-mudahan Allah mudahkan itu, kita nanti akan ada juga roadshow ya Bang Zuma nanti, MCI nanti yang akan laksanakan itu nanti. Ya supaya main-main juga ke Jawa gitu kan. Oke. Kita tampilkan dulu ya sebelum kita masuk ke The Arena video yang saya ceritakan itu, yang kami recording. Mungkin Dek Surya silakan ditampilkan. Ya, ini subhanallah di area pembangunan Masjid Nur Maulidah ya, dimana kalau Anda perhatikan, kita lihat sekeliling area kami ini panas ya, tapi hanya di daerah kita saja ini yang Allah sejukkan, dan
Suasananya sangat sejuk Mana sekali videonya, Dek? waktu kita Bisa peletakan ditampilkan? batu pertama, ya. Mudah-mudahan ini jadi niat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sana nih sekarang Anda bayangkan ya, sangat adem ya pada saat, padahal tadi beberapa menit sebelum kita ke sini panasnya bukan main. Ya, subhanallah. Ya, ini Ya, kalau diperhatikan ya, kiri kanan hampir mengelilingi kita itu panas semua, dan awan itu hanya fokus di tengah-tengah kita itu. Ya, subhanallah. Oke, demikian ya. Sekarang kita langsung masuk di arena karena sudah banyak yang antri juga. Bang Zuma sama Penatua Slayer. Nanti sebentar saya akan kasih tongkat estafet ke Trio Slayer. Saya ingin ini dulu, sambil kita menunggu yang masuk, saya ingin kembali lagi memunculkan syubhat atau cara berpikir yang biasa Kristen lakukan dalam rangka menjadikan mempermanusiakan Tuhan, mempermanusiakan Tuhan. Jadi Tuhan itu dianggap bermanusia, ya, atau menjadi manusia, yaitu dengan dalil dari Yohanes 14 ayat 9, di mana 14 nomor 9, di mana Yesus berkata, siapa saja yang melihat aku telah melihat Bapa. Siapa saja yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Oke, mungkin langsung saya serahkan tongkat ke Penatua ya. Itu dulu dibahas sambil dinaikin. Kita ganti-gantian ini sholat ya. Saya off dulu, silakan lanjut. Siap, ya tafadhol akhina Alwan, menyambut panggilan Allah dulu. Gunda Juma juga barangkali ke asar dulu mungkin. Nah, ya itu ya. Jadi silakan untuk tamu pertama kita, server mungkin sudah melisting siapa yang pertama, silakan dinaikkan. Ya, ada Carolina dengan akun kritisi omnivora seperti biasanya. Amin. Jadi, siap. kok amin? Belum ada doa. Nah, jadi gimana nih? Dalam di arena kali ini, setiap tamu yang masuk harus membawakan sebuah isu yang akan kita bahas, gitu loh. Apalagi isu mengenai keimanan, di mana Tuhan dimanusiakan ini sangat tidak masuk ke dalam logika yang dimiliki manusia itu sendiri. Gimana nih bro kritisi omnivora? Masih menyembah manusia Yesus? Menghormati Yesus, menghargai Yesus, tapi soal menyembah saya tidak menemukan kapan saya menyembah Yesus. Allahu Akbar. Carol. Ini nyata baru, ini nyata. Masya Allah, Carol ya akhirnya secara bertahap menghormati ini baru mulai sejalan dengan logika manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kok bisa ke sana, Carol? Kok bisa mengambil kesimpulan yang berani seperti itu? Kenapa? Silakan. Saya memang kalau berdoa menyebut nama Yesus. Waduh, maaf ada guguk. Waduh. Guguknya marah. Carolnya udah nggak nyembah orang. Ada yang tidak setuju tuh, ada yang tidak setuju. Nih, gini. Waduh, maaf. Aduh, santai aja, santai. Didiamkan dulu. Oh, oke, ya. Langsung ya, Ivan Villa lihat. Ketika sebuah pernyataan yang berani dan tegas dari Carol keluar, langsung ada nyalakan anjing-anjing di sana. Udah diamankan? Sepertinya. Ya, sudah sedikit jauh, sudah sedikit aman. Ya, jadi. Oke. Ya, memang saya akui, saya berdoa. Jadi saya berdoa. Sudah sepigi ulang. Saya dalam berdoa memang saya mengungkapkan Yesus ya, mohon kepadanya, mohon beri bimbingannya, bantuannya, jalannya ya. Mungkin itulah jalan yang dia berikan kepada saya ketika mungkin ya Kamis yang lalu ya. Semoga Kamis yang lalu saya ingat betul. Saya sudah di luar waktu itu kalau tidak salah. Yang di dalam mungkin seger atau segar radikal. Dan itu
Ustadz Suma mengangkat Markus 16 ayat 15, Injili segala makhluk dan sebagainya itu. Dan juga memang ada sedikit yang lucu ya, ada ya semacam satu banyolan mengatakan, sudahkah Anda pernah menginjili ayam, menginjili kambing dan sebagainya. Saya memang ini seperti terdengar lucu ya, tetapi ini suatu yang menohok kami sebagai orang Kristen, membuat kami merenungkan apa sebenarnya maksud hidup kami, apa sebenarnya pandangan prinsip kami, pandangan awal kami terhadap alam ciptaan Tuhan dan terhadap isi alam itu, ciptaan Tuhan itu. Injili segala makhluk. Itu pertanyaan yang kali lalu saya terus mengingat. Gimana itu menginjili? Menginjili ayam, menginjili apa semua, bebek, itik, bebek dan itik ya mirip-mirip dan semuanya itu. Saya biasanya bertanya juga tentang ini, tetapi kalau saya diberi kesempatan menjawab, saya akan menjawab bahwa Injil adalah kabar baik. Menginjili, memberikan kabar baik, memberitakan kabar baik. Berarti tidak lain dan tidak bukan kalau menginjili segala makhluk, termasuk hewan di sini, adalah memberikan kabar baik bagi mereka. Dan kabar baik bagi mereka adalah tidak memberikan ancaman bagi mereka, tidak memanfaatkan mereka seluas-luasnya, tidak menipu mereka, tidak menyakiti mereka, tidak mengatasnamakan Tuhan untuk memanfaatkan mereka, tidak mengatasnamakan Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 28. Ya, itu untuk sementara yang saya bisa berikan. Cakep sekali ya memberikan kabar. Ini Carol Ivan Praskaryanya sudah memiliki langkah yang tepat gitu, tidak menyembah tapi menghormati dan menghargai Yesus. Itu cakep sekali. Carol sekarang kita level 2-nya. Carol harus bisa melihat secara alkitabiah ya, kita nggak bicara secara logika, secara alkitabiah apakah memang berdoa kepada Yesus itu ada gitu. Apakah diperintahkan ke sana? Perhatikan perbedaan antara berdoa dan meminta. Yang namanya berdoa, my brother Carol, subjek yang kita limpahkan doa itu tidak ada di hadapan kita. Tapi kalau meminta, kita berinteraksi langsung dengan subjeknya tersebut, entitasnya ada, bisa dirasakan. Itu perbedaan minta dan doa. Gitu, Carol. Itu kalau misalnya definisinya kita udah mantap bisa membedakan, baru sekarang brethren Carol perhatikan di dalam Biblos. Ada tidak berdoa kepada Yesus itu diperintahkan atau dipraktekkan oleh para siapa namanya? Tokoh-tokoh Biblos. Perjanjian baru aja silahkan dicek. Gitu, my brethren. Semangat! Nah, sekarang kita sudah kedatangan lagi ada Lil Baby Lil Dap. Ini anaknya anak Gen Z sekali ya. Kenapa, bro? Iya, Shalom. Dari kekristenan kah? Bukan, tapi lihat di chat. Tapi saya pengen nitip video sih. Tapi boleh saya share nggak? Share screen. Cuman 4 menit doang, nanti boleh diturunkan. John kok saya ganti nama doang. Oh ya, siap. I know you well. Ya, assalamualaikum Nanti. Wah, ya, silakan video apa? Nih. Muhammad adalah keturunan Ismail. Buktikan itu berdasarkan bukan hanya berdasarkan Quran, tapi berdasarkan bukti-bukti sejarah pra-Islami. Dan buktikan itu berdasarkan rekonstruksi yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai genealogi. Daftar silsilah dari Muhammad yang bisa Anda tarik sampai dengan Ismail secara meyakinkan. Tadi saya katakan kategori dari isu ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa Alkitab itu telah dikorupsi, telah diselewengkan, maka tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya adalah Quran dan Islam. Sabar dulu, jangan terlalu cepat. Karena problemnya itu begini, Quran sendiri seperti orang menabuh gendang bertalu-talu, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mewahyukan, menurunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil. Nah, kalau Taurat, Zabur dan Injil yang diturunkan kepada Musa, kepada Daud dan kepada Yesus, ternyata
telah dikorupsi, telah diselewengkan dan tidak dapat ditrace balik lagi isi originalnya, sehingga isinya yang sekarang itu sama sekali completely tidak bisa dipercaya pada level doktrinal dan level teologis, maka salah siapa? Salah Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang memberikan wahyu, kemudian kamu gagal menjaga wahyumu, sehingga bisa dikorupsi, bisa diselewengkan, bisa dipalsukan, bisa diutak-atik, sehingga isinya sekarang sudah tidak bisa dipercaya. Jadi siapa yang impoten di sini? Artinya setiap kali Muslim membuka mulutnya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak bisa dipercaya karena telah diselewengkan, sebenarnya yang mereka katakan adalah Allah Subhanahu wa taala itu powerless, tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala itu impoten, tidak punya kuasa. Allah Subhanahu wa taala dikalahkan dan ditumbangkan oleh manusia. Mereka biasa bilang, oh Paulus yang menyimpangkan ajaran Yesus. Jadi Paulus lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sekali lagi rating kegagalan dari Allah Subhanahu wa taala mencapai angka mutlak dan angka sempurna 100%. Terima kasih. Karena dengan berupaya membuktikan bahwa Alkitab saya tidak dapat dipercaya, Anda baru saja membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak layak dipercaya. Saudara-saudara, cut bagian ini dan sebarkan tantangan ini kepada Muslim scholars. Buktikan dari Quran. Coba paus. Udah ditangkap pesannya, pesan keterbelakangan dari kufar yang satu ini ya. Ini sangat mudah untuk dibantah. Ya, jadi gini Deki Gragas yang pernah dipecat dari STT-nya sendiri. Begini loh, wahai dosen gagal yang akreditasi kampus bikinannya ini sangat diragukan oleh kaum kekristenannya sendiri. Pertanyaan lu mengenai salah siapa itu, kalau mau kita bawa langsung ke sumbernya ya Tuhan lu salah total jadinya. Kenapa? Ngapain dosa diciptakan? Ngapain Adam diciptakan melakukan kesalahan? Kan meninggal kalau kayak gituin. Sehingga yang namanya Tuhan, Allah Azza wa Jalla, Maha benar, maka segala sesuatu yang direncanakan dilakukan untuk ciptaan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, itu pasti benar semua tujuannya. Gitu loh, logikanya jadi jangan keputer. Lu jangan main salah-salahan. Gitu. Terus kenapa bisa dikorupsi? Itu kesalahan manusia-manusia yang senantiasa untuk menyimpang dari ininya, dari apa ya? Dari hakikat fitrahnya gitu. Dari fitrahnya yang murni dan suci tidak mengenal dosa, akhirnya menyimpang. Kenapa? Karena manusia punya kehendak bebas. Kalau manusia tidak melakukan kesalahan, maka kehendak bebas ini gagal, tidak teruji, tidak bisa diterapkan. Begitu loh Tritungs. Jangan main salah-salahan. Nanti lo bunuh diri parah bunuh dirinya. Kenapa? Karena kalau udah main salah-salahan, di biblos lo itu tertulis Tuhan menyesal. Dor. Meledak nggak lo Tritungs? Tuhan lo menyesal. Apa itu menyesal? Artinya menyadari bahwa dia melakukan yang salah. Tuhan lu sendiri itu, Tuhan Israel, Tuhan yang tidak menganggap orang-orang yang lahir di Nusantara. Macam lu ini Deki. Gitu jadinya. Jangan salah-salahan. Ini pertanyaan yang salah, maka jawabannya pun membutuhkan jawaban yang sarkas. Selamat datang di kebenaran. Begitu jawabannya. Gitu akhi sih. Mudah ini. Nggak perlu nyampe ke ulama. Nyampe ke mujahidin aja udah berantakan. Bubuk. Serius bubuk ini jadinya mereka. Sama Bro Zuma langsung itu ya. Langsung apa sih. Ditabok sama bukunya sendiri ya. Yes. Gurunda mungkin lagi asar. Nah ini juga udah ada Bang Ali ya. Bang Ali, sebelum kita ke Bang Ali, ini ada disclaimer dulu. Ivan Villa sekalian, akan ada praktisi Yahudi juga masuk untuk meramaikan di arena kali ini. Stay tune. Tafadol Bang Ali, berikan tanggapan mengenai si Deki Gragadas ini. Assalamualaikum Bang Ali. Oke. Aduh, HP-nya basah, jadi disentuh susah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Adinda Trion Slayer dan juga Aki Al-Mukaram Ustadz Alwan dan juga Aki
Leli Boy ya, Akhi Leli Boy. Apa ini yang mau kita tanggapi tentang video tadi atau yang mana? Iya, jadi Alkitab telah dikorupsi, salah siapa? Yang disalahin langsung ke Tuhan gitu. Langsung ke Tuhan yang disalahin. Ini kan bunuh diri namanya mereka gitu. Tadi aku udah kasih argumentasinya bagaimana, Tafadol, disempurnakan Bang Ali. Oke. Nah, kalaupun untuk kisah yang dimana kenapa tidak menjaga, sebenarnya perintah untuk menjaga itu sudah Allah tetapkan untuk menjaga. Jadi yang mesti menjaga itu kan manusianya, ya. Nah, ketika manusianya berbuat culas, mengubah-ubah dari ayat-ayat yang ada, merusak hak-hak Allah, firman-firman Allah dari tempatnya, itu kan perilaku manusianya, ya. Jadi ketika di dalam Bible itu sendiri, ya, di Yeremia 88 itu kan jelas di sana disampaikan, ya, mengapa kamu menyangka aku bijaksana? Bukankah penyurat-penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Itu salah satunya. Nah, pada zaman dahulu orang-orang Yahudi zaman dahulu kan degil, ya. Mereka diberikan aturan-aturan itu selalu merasa keberatan, selalu merasa berat untuk melaksanakan, sehingga mereka mengubah-ubah supaya apa yang tertulis dan menjadi perintah Allah itu mereka rekayasa supaya menjadi mudah bagi mereka, meringankan bagi mereka, itu loh. Jadi mereka buat-buat sendiri. Nah, terus perihal masalah terjemahan, ya, terjemahan yang ada di LAI. Sekarang begini, bukanlah Allah itu tidaklah perintahkan untuk menjaga, melainkan manusianya itu sendiri yang membuat kitab suci itu menjadi bohong. Ya, sebab contoh saja di dalam Bible itu LAI menerjemahkan yang tadinya 4.000 menjadi 40.000, ya kan? Terus yang disampaikan Ustadz Juma yang tadinya mestinya istri diganti ladang, terus dan banyak lagi yang dapat kita jumpai jika mana kita mau berpikir. Nah, untuk Deki Ngadas, kalau memang statement Anda hanya seujung kuku, ya, seupil itu merasa bagi Anda itu serasa hebat, ya, serasa hebat, pertanyaan seperti itu serasa wah bagi Anda, ya silakan buka roomnya, ayo kita debat. Tapi jangan debat di tempatmu. Kalau debat di tempatmu, kau menang-menangan sendiri. Lawan debatmu kau mute-mute. Di tempat yang netral, ayo kita berdebat, kan begitu. Banyak sekali indikasi-indikasi di mana Bible itu di dalam hal terjemahan sekalipun mereka sendiri sebenarnya yang mengubah-ubah, ya, sudah palsu dipalsukan lagi, begitu, ya. Artinya dari setiap pencetakan di dalam Bible itu, setiap pencetakan itu pasti ada revisi, pasti ada merubah-rubah dari ayat-ayat yang ada, gitu. Jadi itulah penyampaian saya. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bang Ali. Nah, ini udah ada Gurunda Zuma dan Akhi Awan. Gurunda? Ya, Dek, sorry. Nah, alhamdulillah. Nah, ini Gurunda tadi Lil Baby Lil Durk itu udah ngebawain ini ya, video dari Deki Gragas yang secara nggak langsung dia ini mengakui memang Biblos ini telah korup gitu. Korup kan artinya rusak, ya, telah rusak. Kenapa ya? Karena itu baik dari terjemahan maupun original teksnya pun saling berbenturan, gitu kan. Secara nggak langsung dia menyimpulkan ke sana, lalu kemudian dia karena udah mengakui maka dia mengatakan salah siapa? Dia langsung menyalahkan kepada Tuhan semesta alam, gitu Gurunda. Nah, ini iya. Jadi gimana nih Gurunda? Kok langsung nyalahin jadi kesimpulannya Tuhan, gimana? Ini ada videonya, mau ditonton nggak? Tafadol ditonton aja, ini Gurunda ada. Mungkin belum nonton. Ini dari awal ya.
Karena ada dua yang dikritisi. Adalah keturunan Ismail. Buktikan itu berdasarkan, bukan hanya berdasarkan Quran, tapi berdasarkan bukti-bukti sejarah pra-Islamik. Dan buktikan itu berdasarkan rekonstruksi yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai genealogi. Daftar silsilah dari Muhammad yang bisa Anda tarik sampai dengan Ismail secara meyakinkan. Dengar nggak suaranya? Tadi saya katakan kategori dari isu ini adalah upaya membuktikan bahwa Alkitab itu telah dikorupsi, telah diselewengkan, maka tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya adalah Quran dan Islam. Sabar dulu, jangan terlalu cepat. Karena problemnya itu begini, Quran sendiri seperti orang menabuh gendang bertalu-talu, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mewahyukan, menurunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil. Nah, kalau Taurat, Zabur dan Injil yang diturunkan kepada Musa, kepada Daud dan kepada Yesus ternyata telah dikorupsi, telah diselewengkan dan tidak dapat ditrace balik lagi isi originalnya, sehingga isinya yang sekarang itu sama sekali completely tidak bisa dipercaya pada level doktrinal dan level teologis. Maka salah siapa? Salah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu yang memberikan wahyu, kemudian kamu gagal menjaga wahyumu, sehingga bisa dikorupsi, bisa diselewengkan, bisa dipalsukan, bisa diutak-atik, sehingga isinya sekarang sudah tidak bisa dipercaya. Jadi siapa yang impoten di sini? Artinya setiap kali Muslim membuka mulutnya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak bisa dipercaya karena telah diselewengkan, sebenarnya yang mereka katakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu powerless, tidak berdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu impoten, tidak punya kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikalahkan dan ditumbangkan oleh manusia. Kita biasa bilang, oh Paulus yang menyimpankan ajaran Yesus. Jadi Paulus lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sekali lagi rating kegagalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mencapai angka mutlak dan angka sempurna 100%. Terima kasih. Boleh ditanggapin ini? Berupaya membuktikan bahwa ada Alkitab sedikit saya ini, tidak ada yang dapat sedikit dipercaya. poin lagi. Anda baru saja membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak layak dipercaya. Saudara-saudara, cut bagian ini dan sebarkan tantangan ini kepada Muslim scholar. Buktikan dari Quran. Buktikan dari Quran. Kasih tahu surat berapa, ayat berapa. Kemudian jelaskan tafsirnya, sertakan sumber-sumbernya. Buktikan dari Quran bahwa ada korupsi pada level teks, tahrif al-nas, pada Alkitab saya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang kamu sebut Taurat, Zabur, dan Injil. Silakan. Silakan. Oke. Ya sudah. Bisa kita tanggapin? Silakan, sudah selesai videonya. Oke, saudara kita ini dari seberang. Oh enggak, ini saya Jun kok. Cuma ganti nama. Ya saya Genzi kok, baik. Bro Triun. Kalau tadi ditanya. Baik, Muslim berarti ya? Iya, saya Jun kok, yang bisa sering join. Cuma ganti nama. Oke, baik. Baik. Jadi gini, tadi itu ada beberapa kesalahan yang dia lontarkan akibat daripada ya orang ini memang tidak cukup satu gitu. Artinya cacat ya, cacat logika dan meninggalkan akal ketika dia mencoba untuk menelaah ya konsep daripada pewahyuan. Ketika dia mengatakan bahwa Al-Quran menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukan Taurat, Zabur dan juga Injil. Kemudian ternyata Allah tidak bisa menjaga firman-firman tersebut, ya, hukum-hukum tersebut. Dia katakan Allah kemudian itu ya dengan hinaan yang sangat luar biasa dikatakan Allah itu impoten ya, dalam arti kata gagal. Nah, sederhana untuk membungkam mulut orang yang tidak waras seperti dia ini. Ketika yang mereka sebutkan Bapa memerintahkan Adam untuk taat kepada perintah dan aturan-aturan Allah,
itu kan firman. Jangan engkau mendekati pohon ilmu pengetahuan. Kapan kau memakannya, kapan kau mendekatinya, maka kau akan mati hari itu juga. Ini perintah, Pak. Ini firman. Ini bukan berbentuk kitab, tapi langsung dilisankan, ya, diwahyukan oleh Allah langsung kepada siapa? Kepada Adam. Pertanyaannya kemudian, apakah perintah itu bisa terjaga, tidak ternodai oleh Adam? Adam loh, objeknya Adam loh. Adam orang yang apa? Orang yang belum terkontaminasi dengan pola kehidupan manusia di atas muka bumi. Satu. Adam adalah orang yang dicipta sendiri dengan tangan Allah. Dua. Adam belum ada pengaruh-pengaruh dari unsur lain selain daripada Hawa. Tiga. Adam belum juga jatuh ke atas bumi, di mana bumi adalah memang tempat percobaan manusia. Apa yang terjadi terhadap Adam? Di dalam kitabnya orang Kristen, di dalam kitabnya manusia yang tadi itu, manusia yang gagal berpikir. Gagal Allah kalau kita menggunakan paradigma berpikir dia, narasi dia. Bapak yang ada di surga itu impoten, tidak mampu menjaga perintahnya kepada Adam. Boleh saya pinjam kalimat dia tadi, bahwa ternyata iblis jauh lebih hebat daripada Bapak, Tuhannya Kristen. Benar nggak? Benar dong. Karena kenapa? Pada saat Allah berfirman kepada Adam, itu tidak ada perantaraan. Tidak ada di sana perantara wahyu. Adam dan Allah, di dalam kitabnya mereka, main petak umpet. Apa yang terjadi terhadap perintah Tuhan kepada Adam? Adam bantah. Adam batalkan. Anda gagalkan. Nah, dengan kata lain, seperti narasi yang dibangun tadi, manusia yang lemah akal, yang gagal di sini, yang impoten di sini siapa? Bapak, Tuhannya Adam. Berarti iblis berhasil mempelonco Tuhannya Kristen. Nah, itu fakta berdasar dalil. Terkait daripada apa yang kemudian dia katakan, bahwa Allah mewahyukan. Betul, Allah yang memberikan perintah. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan kepada manusia, akulah yang akan menjaga daripada firmanku yang ada kepada Musa. Malah justru Allah membuka kerannya bahwa kaumnya Musa itu adalah kaum tegar tengkuk. Indikasi jelasnya bisa dilihat di dalam Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 32, Amsal 30 nomor 3, Wahyu 22 nomor 18 nomor 19. Apa yang terjadi di sana? Allah sudah mengingatkan, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Artinya bahwa potensi itu akan terjadi terhadap firman yang diberikan kepada Musa, di mana kaum Musa adalah kaum tegar tengkuk. Dalam Al-Quran tidak. Justru Al-Quran menerangkan, memberikan tantangan kepada manusia, bahkan kepada setan sekalipun. Kau berkumpul, seluruh kekuatan kau kerahkan untuk kemudian bisa menandingi Al-Quran. Tidak bisa. Bahkan jangankan untuk merubah Al-Quran, mengganti Al-Quran menjadi terjemah saja, itu nggak bisa. Kekuasaan yang ada di atas muka bumi ini tidak bisa menghilangkan original teks daripada kalamullah Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan itu. Akulah yang mewahyukan, aku juga yang menjaganya. Kamilah yang mewahyukan, kami juga lah yang menjaganya. Subhanallah. Dan itu terjadi sampai hari ini. Al-Quran tidak mampu dinodai oleh siapapun. Bagaimana dengan kitabnya para nabi terdahulu? Apakah Allah juga menerangkan seperti hal yang sama? Jelas. Al-Baqarah ayat 79, bagaimana kemudian Allah menerangkan celakalah mereka yang membuat kitab dari tangan mereka sendiri, dan mereka katakan itu dari Allah. Nah, berarti bahwa Tuhan ketika berfirman kepada Nabi Musa, ada dua hal yang perlu disikapi. Pertama, hukum-hukum yang datang kepada kaum terdahulu, itu sifatnya hanya sementara. Tidak mengikat sepanjang zaman. Dalam arti kata, poin-poin syariat yang ada di dalamnya. Hanya kepada Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, dan Bani Israel. Tidak pernah ditujukan kepada seluruh umat manusia.
Selalu berbicara keturunanmu, anak-anakmu, keturunanmu, suku bangsamu, dan seterusnya. Tidak pernah dikatakan kepada seluruh manusia. Berbeda dengan hukum Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Itu poin yang harus dicatat sama siapa tadi itu? Manusia yang cacat akal. Kemudian, ketika dia mengatakan bahwa tunjuk di dalam kitab kami adanya cacat yang mana tidak berkesesuaian dengan original teksnya, dengan apa yang tertuang di kitab kami saat sekarang. Wow, ini gali lubang ini. Gali lubang. Jangan terlalu jauh dulu. Yang masih bisa ditemukan dengan mudah hari ini. Di dalam Matius 17 nomor 21. Sampai hari ini terjemahan baru pun masih menyesahkan dalam kurung. Kenapa ada dalam kurung? Karena di situ ada korupsi ayat. Ya, di situ ada korupsi ayat. Sebenarnya Matius 17 nomor 21 itu tidak ada. Coba cek sekarang. Ada enggak dalam kurung di nomor 21 di Matius 17 itu? Ada. Itulah fakta bahwa hal sepele, apa yang menjadi tantangannya si manusia cacat logika tadi itu adalah hal sepele bagi kita. Yang kedua, yang kita bahas semalam tentang Lukas 14 nomor 26. Matius 19 nomor 29. Dihilangkan. Kata gunaika itu tidak digunakan lagi. Ya. Tidak digunakan lagi kata gunaika. Kenapa istri dihilangkan? Dan sekarang si manusia cacat logika tadi itu plototin dalil kitab Anda sekarang. Apakah masih ada kata istri di situ? Dihilangkan. Ketika Yesus menjanjikan 100 istri bagi kaumnya, bagi bangsa Israel, bagi pengikutnya, orang-orang Kristen sekarang di hari ini itu tidak ditemukan, mereka tidak menemukan adanya janji Yesus kepada seseorang, kepada orang Kristen, kepada pengikut Yesus, di mana Yesus menjanjikan 100 istri. Ini bukti akurat. Dan sekarang Anda boleh ngomong monolog sendiri, Anda boleh keluar-keluar sendiri kalau monolog. Tapi coba berhadapan dengan kita, berani nggak? Kita adu data. Saya katakan ketika berdebat dengan kita dengan mulut yang lebar seperti tadi, ibarat Anda meludah ke atas, jatuhnya tepat di jidat Anda sendiri. Karena kita akan sodorkan bukti akurat bahwa kitab Anda bukan lagi firman Tuhan, tetapi salinan-salinan yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Seperti itu, sahabat-sahabat. Terima kasih. Ya, Masya saya berpendapat nih. Itu ya. Bapak Dol. Ya, untuk yang punya channel di sini ya Penatua Triun, Zulkifli dan Alwan TV, Mualaf Musa yang punya channel, bisa nggak di-cut bagian tadi yang Deki ngadas itu dan di-reupload ulang ke channelnya masing-masing. Mungkin itu juga bisa jadi ini juga. Karena kalau streamnya susah juga nyarinya. Oh, itu yang namanya Deki ya. Ya di-cut gitu. Itu. Oh iya, nanti nanti kami akan kami merekod dan sebenarnya apa yang disampaikan Deki Ngadas ini memang ya gimana ya, namanya manusia berotak jamban ini ya begitu. Ya, dia meminta kami buktikan umat muslim, kita meminta umat muslim membuktikan bahwasanya Rasulullah itu bersanad sampai ke Ismail. Jangankan sampai ke Ismail, sampai ke Abraham dengan akurat kami bisa buktikan. Kok aduh, perasaan hebat betul dia tuh ngomong seperti itu, padahal aduh, hanya mempermalukan dirinya sendiri. Iya, karena kalau menolong Ahina. Ya tuh, tengok tuh mulutnya macam mulut jerapah. Oke, monggo. Saya tambahkan sedikit ya. Ini minta ditabok sama ini loh, sama Uskup Sebeos, Uskup Armenia, yang dengan gagah perkasa menyatakan bahwa genealogi Nabi Muhammad SAW ini menyambung sampai Ismail, gitu loh. Ini bukunya namanya History ya, bukunya namanya History, dan Sebeos ini uskup abad ke-7, abad ke-berapa? Ini abad ke-9 kalau nggak salah. Namanya Sebeos Ivan Villa. Nah itu lo sun tangan dulu, sun kaki dulu sama uskup Sebeos gitu. Berantem dulu lah sama uskup Sebeos. Itu yang pertama. Terus gereja-gereja Ritus Latin pun mereka mempunyai satu buku, nama judul bukunya ini Kronika Prophetica ya, sempat dibawakan oleh Ustadz Menachem Ali. Di situ malah juga jelas dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyambung sampai ke Ismail gitu genealoginya, atau ininya apa namanya keturunannya gitu, nenek moyangnya. Terus mau apa lagi? Mau apa lagi, Deki? Inilah kenapa
Penatua Triun Slayer selalu bilang Tritunggal Cabang Melayu itu keterbelakangan mengenai sejarah linguistik Putus-putus. gitu loh. Janganlah Putus-putus suaranya. sekarang gimana? Uskup Sebeos dan juga ditabok dengan buku literasi gereja-gereja Ritus Latin yang nama bukunya adalah Kronika Prophetica gitu. Di mana Nabi Muhammad SAW sanadnya nasabnya ini bersambung sampai kepada Ismail alaihi salam gitu. Jangan terguncang. Adinda Slayer. Udah gua sebut 2 bukunya. Nah. Mohon maaf Dinda, itu untuk menepis yang kayak begini itu kan mulut besar aja untuk mereka itu. Tampar aja pakai dalilnya. Di dalam Kejadian 17 nomor 4 di situ diterangkan, dari pihakku inilah perjanjianku kepada engkau Abraham. Engkau Abraham akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Pertanyaan saya kepada dia ini, si Deki ini, ya. Siapa, bangsa mana, anak yang dari mana yang menggenapi sehingga Abraham ini bisa menjadi bapak dari sejumlah besar bangsa? Ishak atau dari Ismail? Atau dari bangsanya Deki sendiri mungkin. Iya, mungkin. Coba. Ini dulu yang harus dia selesaikan. Allah berjanji kepada Abraham. Kalau dapat kalau diakui linknya bagikan itu Pak dia. Kalau dia akui bahwa ini adalah betul-betul firman Tuhan, sekarang pertanyaannya, kalau bukan dari keturunan Ismail yang mengatakan yang menggenapi dan membuat Abraham menjadi bapak sejumlah besar bangsa, lalu siapa dari keturunan Ishak? Itu. Lalu kalau kemudian dikatakan bahwa iya, Ismail memang betul, tetapi Rasulullah Muhammad SAW itu bukan keturunannya. Sekarang pertanyaannya, ketika Ismail dijanjikan oleh Allah akan menjadi seorang bangsa, menjadikan keturunannya menjadi 12 raja, dan kemudian dia akan menjadi seorang yang melahirkan keturunan yang banyak, mana keturunan Ismail sekarang yang banyak itu mana? Mana keturunan Ismail kalau bukan dari Hasem dan seterusnya? Nggak bisa ditunjukkan. Ini fakta sejarah, ini fakta yang ada saat sekarang ini, bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham itu digenapi kemudian oleh Ismail dan keturunannya. Sederhana sebenarnya, cuman masalahnya orang ini ya, itu saya katakan tadi cacat logika. Sedikit lagi ya, Dinda Slayer bisa share nggak? Aduh, ini Gurunda, aku sinyal drop di sini, nggak bisa jadi afwan. Oke. Baik, siap. Yang lain, kita bisa buktikan kok bahwa yang mengatakan kitab mereka itu adalah sudah tersisipi dengan dalil-dalil palsu, itu dari mereka sendiri. Kita bisa buktikan itu. Sayangnya jaringan lagi gangguan. Ya oke, dilanjut yang lain. Iya, ya, bisa saya... Hoki dia Gurunda. Ini kalau sinyalnya udah balik normal, kita tabok-tabokin tuh. Pertama pakai yang tadi Gurunda bilang, Matius 19 ayat 29. Di mana Ginaika ini hilang di dalam bahasa Elai-nya, padahal di bahasa Yunani-nya itu ada. Itu sangat mudah deh. Kasihan, makanya aduh kalau beriman tuh jangan nuhanin manusia Yesus kenapa? Jadinya gini gitu. Kalian merasa hebat dalam monolog, sama seperti Kosman sebelum kena bui kan, sama seperti Kosman merasa hebat dalam monolog. Ketika dia maju ke arena dialog, apa yang terjadi? Diacak-acak, dibikin bubuk. Kenapa? Karena kalian tidak bisa menahan semua counter yang kami berikan, semua data-data yang kami tumpahkan ke muka kalian sendiri. Bahkan 3 Tuhan kalian tidak bisa membela kalian, tidak bisa memberikan mujizat untuk memberikan data sanggahan. Gitu my brethren Deki, ya. Sekarang selamat mencari kampus baru supaya lu bisa mempunyai penghasilan tetap seperti biasanya gitu. Karena kan kabar yang gua dengar lu kena pecat gitu. Sesama kekristenan kok dipecat Deki ini. Itu membuktikan bahwa lu memang nggak layak untuk maju ke dalam dunia akademisi. Gue sudah melihat rekaman lu berdialog dengan pendeta Abednego, dengan muslim yang lain. Apa yang lu punya? Minim data, banyak hujat gitu kan. Menggunakan istilah-istilah akademis yang sebenarnya
nggak cocok dimasukin ke situ gitu. Kayak misalnya solid lah, terus apa lu bilang apa pembuktian secara level doktrinal lah. Lu ketika membilang sesuatu istilah yang akademis itu dibawakan gitu datanya, disupport dengan data, nggak cuma cuap-cuap doang. Kemarin juga dia ini bawa mengenai rahim Allah karena ada tertulis the womb gitu. Dapat dari mana the womb itu rahimnya Allah coba? Kan bertakia Korintus namanya ini, Deki. Makanya kalian ini hanya seperti kelomang, merasa cangkangnya kalian ini, tempat kalian monolog ini kuat gitu. Nanti kita ketok, brak, runtuh itu kalian dengan rumah-rumahnya kalian sendiri. Gitu Tritung. Jadi selamat bersembunyi ya dari dialog dengan kami, karena hanya monolog lah yang bisa melindungi wajah kalian dari aib ketika berdialog dengan muslim. Begitu. Akhi Awan mungkin udah asar ya. Aku kembalikan kepada Akhi Awan ya. Ya, Tafadol. Ini mau. Oke, suara saya kedengaran? Kalau ada Valen naikin. Ini ada Valen juga. Ada Valen juga. Aku asar dulu. Oke, baik. Jadi memang kita di dalam The Arena ini kita mengundang saudara-saudara kita Kristiani untuk berdiskusi ya. Tidak hanya saudara Kristiani, tapi siapa saja yang kira-kira ingin mendiskusikan tentang Islam, Kristologi, supaya apa? Supaya ada dialog dua arah, ya. Supaya semua yang diklaim sebagai kebenaran itu diuji. Jadi tidak hanya pandai monolog. Tadi saya sempat lihat bagaimana Deki Gadas mengatakan bahwa kalau misalnya Alkitab kami itu terkorupsi, itu salah ya, dan itu tidak bisa di recovery kembali, maka berarti Allah yang impotent. Nah, ini memang logical fallacy ya, kegagalan logik. Kalau dari sisi perspektif Islam, nabi-nabi yang diutus itu hanya untuk kaumnya saja, sehingga tidak ada arahan ya, atau misalnya keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kitab-kitab suci tersebut. Ya, jadi bahkan orang-orang yang merubah-rubah itu adalah kelompok internal mereka yang mengklaim diri mereka sebagai pemegang kitab suci. Dan Deki Gadas itu saya rasa tahu persis bahwasanya para scholars itu, para pakar daripada Bible itu sendiri yang membuat klaim seperti itu. Kalau kita baca buku Historical Introduction to the New Testament yang ditulis oleh Robert Grant, itu banyak tuh tulisan-tulisan pakar ya. Salah satu yang dikutip misalnya Reinhold Niebuhr. Reinhold Niebuhr itu mengatakan bahwasanya untuk menyusun kembali Bible yang terkorupsi itu impossible possibility katanya. Artinya peluang yang mustahil. Dengan tanda kutip tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena memang fakta di lapangan itu mereka tidak punya autograf ya, yang asli, yang ada hanya salinan-salinan yang tidak ada satupun identik satu sama lain daripada ribuan salinan yang ada. Ya, kalau Anda lihat diskusi saya dengan si Sofiatul ya, Sofiatul itu kayak mengeles terus itu, nggak mau bahas Bible-nya itu. Kalau saya diberikan waktu yang panjang itu bisa saya lebih paparkan lagi. Ya, makanya kan dia jangan bahas Bible, bahas Quran aja, nanti aja Bible-nya. Karena kalau dikupas ya begitu hasilnya. Ya, makanya saya punya judul itu monolog jago saat debat bego. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, tapi karena kita di sini bukan fokus ngebahas Deki Gadas, kita ngebahas siapa teman-teman nih dari non-muslim yang kira-kira ingin naik, kami persilahkan. Ini harusnya satu-satu. Di sini yang cuman ini ya, yang kritis ya, yang non-muslim ya. Terus ada. Ya, untuk sementara. Ya, saya doakan antum mu'allaf ya. Terus masuk Islam lah. Terus Lil Baby, Muslim ya. Oh, Muslim. Oke, Dek. Saya kasih peluang untuk kritis ya, mungkin beberapa menit. Ya. Lalu kita kalau misalnya ada yang antri, kita naikkan yang antri. Oke. Silakan kritik. Apa sih yang mau ditanggapin ini? Ya, tadi melanjutkan sedikit tentang pernyataan Bang Suma atau Ustadz Suma, Biblos adalah salinan-salinan. Memang kenyataannya demikian.
Pernyataan salinan-salinan, tulisan-tulisan dari mereka yang diyakini mendapatkan ilham Roh Kudus. Dan dari salinan-salinan manusia itulah, dari salinan-salinan tersebut saya memahami mengapa itu berdoa, minta dari atau kepada Yesus. Mirip Maria, Bunda Maria menuntun pelayan-pelayan pesta nikah di Kana untuk memohon bantuan pada Yesus ketika kehabisan anggur. Tetapi selain meminta kepada Yesus, saya juga tahu dari salinan-salinan tersebut, kita sebagai orang yang percaya, kami sebagai orang yang percaya pada Yesus, harus juga mendengarkan kata-kata Yesus, bukan sekedar meminta, dan meminta. Mendengarkan kata-kata Yesus, diantaranya Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia di sini adalah Roh kebenaran. Sambungan dari kelanjutan dari Yohanes 16 ayat 12. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, pemberitaan tentang hal-hal yang akan datang sudah ada bahkan sejak Nabi Yesaya. Demikian tertulis dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Nah, di situ sudah tertulis apa yang akan terjadi mengenai Raja Damai yang akan datang. Serigala akan tinggal bersama domba dan seterusnya itu. Ini juga ini menunjukkan tentang hal-hal yang akan datang. Dan pernyataan hal-hal yang akan datang tadi dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 itu terlihat saat ini misalnya ya, sudah mulai tampak kenyataannya ketika di Thailand itu para biksu berhasil membuat hewan buas, harimau dan singa itu menunya mereka bahkan menjadi seperti babi. Mohon maaf ya, contoh babi di sini, babi yang menunya kan tumbuh-tumbuhan, bahkan jadi harimau dan singa bahkan bisa menjadi menu mereka bisa menjadi sama seperti babi yang adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, terima kasih, ini yang saya sampaikan kelanjutan dari tadi kan Bro Slayer, Bro Triun tadi menyatakan soal menyembah atau ya menyembah. Terima kasih. Oke, bisa saya tanggapi sedikit? Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Dan salah satu daripada ending nubuatan kelak terjadi yang dinubuatkan Yesus itu adalah adanya pengusiran Yesus kepada orang-orang yang menyerunya Tuhan. Betul? Ya, Matius 7 ayat 21 kalau tidak salah. Oke, dan alhamdulillah kami Muslim tidak masuk dalam kategori itu. Itu pertama. Kedua, ketika saudara mengambil dalil dari Yohanes 14 nomor 13, saya ingin saudara maju terus ke depan di ayat 20 di nomor 26-nya. Bahwa Roh Kudus ketika datang, dia akan mengingatkan kembali akan ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan. Sekarang gini, Anda menuhankan Yesus itu menurut sahabat saya karena itu bisikan Roh Kudus. Berarti ketika Roh Kudus mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus dengan mengajak Yesus mengajak Paulus mengajarkan orang-orang goyim untuk menyembah kepada Yesus karena dia sudah dijadikan Tuhan oleh Allah dengan matinya di atas tiang salib menurut Paulus, maka pertanyaannya kemudian, ketika merujuk kepada ciri-ciri Roh Kudus yang datang setelah Yesus mengingatkan kembali ucapan Yesus, maka apakah benar Yesus pernah mengucapkan agar manusia itu menyembah kepada dirinya? Mungkin sahabat saya boleh membantu saya untuk menunjukkan ucapan Yesus yang itu. Karena hari ini saya menemukan, kita melihat, dan bahkan saudara menemukan diri Anda sendiri menyembah Yesus. Adakah ucapan Yesus yang pernah diucapkan kepada Bani Israel, yang kemudian dibisikkan ucapan itu berulang kepada Anda dari roh yang ada pada diri Anda? Silakan. Tadi pada awal diskusi saya menyatakan secara praktek saya tidak melihat tindakan saya di mana saya menyembah Yesus. Saya nyatakan saya mendengarkan Yesus, memohon kepada Yesus, dan salah satu pernyataan dari Yesus atau apa yang saya dengar dari Yesus adalah wujud kehendak Allah
kehendak pencipta. Supaya kita mengedepankan yang dikehendaki oleh pencipta, bukan semata-mata yang diizinkan. Dan dewasa ini, dari dulu hingga sekarang dewasa ini, kebanyakan termasuk juga orang-orang Kristen sendiri, kalangan kami sendiri, lebih melihat bahwa yang diizinkan oleh pencipta lah yang kami pilih untuk kami jalankan. Contohnya Kejadian 9 ayat 3-4. Itu sekedar sebenarnya suatu perizinan yang sudah diberikan oleh Allah pencipta kepada Nabi Nuh manakala baru saja terjadi banjir besar atau air bah. Sementara saat ini, bahkan jauh sebelum ini, sebenarnya sudah banyak sumber daya yang bisa membuat Kejadian 9 ayat 3-4 itu bahkan boleh diganti prakteknya. Boleh diganti untuk menjadi seperti lebih sesuai dengan kehendak pencipta dibandingkan daripada sekedar yang hanya diizinkan. Demikian. Oh, berarti Yesus bagi Anda itu bukan Tuhan pencipta alam semesta? Yang penciptakannya Allah. Dan ada juga dalil yang menyatakan bahwa melalui Dia segalanya diciptakan. Jadi yang menciptakan memang Allah. Dan berarti karena Yesus Allah yang bukan menciptakan, berarti manusia juga berarti ya menghargai segenap ciptaan Allah, menghargai kehidupan yang dipercayakan oleh Allah dipercayakan oleh Allah kepada manusia, bukannya menyia-nyiakan. Gitu. Itulah yang lebih dikehendaki oleh Allah daripada yang sekedar diizinkan oleh Allah. Ya, berarti orang yang menyembah Yesus hari ini itu adalah salah, kan? Ya, saya tidak tahu bagaimana arti mereka dalam pemahaman mereka itu menyembah itu bagaimana. Tapi biasanya yang saya lihat mereka justru menyembah diri mereka lewat lidah dan perut mereka. Tapi menyembah yang Maha Kuasa, menyembah Yesus. Itu saya tanya sedikit karena baru dilanjutkan. Menurut Bang Kritis, Yesus itu setara dengan Bapa atau tidak? Ya memang dalam dalil dalam ketritunggalan itu Yesus setara. Yang Anda percayai? Yesus setara, tapi Yesus kan itu berasal dari Bapa juga ya. Jadi memang tidak menurut berarti mungkin kalau bandingannya seperti Frans Donald. Ada bagian dari pernyataan Frans Donald yang saya akomodir dalam kepercayaan atau prinsip pribadi saya. Maksudnya Unitarian gitu? Ya bisa dibilang begitu. Ya silakan Kanda. Baik, jadi kalau Anda mengakui, mengimani, mempercayai Yesus yang adalah manusia itu setara dengan Allah atau yang kalian sebut dengan sebutan Bapa, berarti di sini ada Tuhan berdiri dua sejajar, betul? Dia tidak meyakini Kanda, tadi barusan dia katakan dia Unitarian. Tapi dia mengakui Yesus dan Allah itu setara. Bagaimana kritisnya? Anda akui Yesus dan Bapa itu setara? Kalau Anda yakini itu, Anda Tritunggal. Anda bukan Unitarian. Jadi aplikasinya gimana nih? Dalam hal ini aplikasinya gimana soal kalau Yesus sendiri, lanjutan aplikasinya sesudah kita menerima Yesus sebagai yang berasal dari Allah, gimana aplikasinya? Nah, sekarang begini, ada beberapa hal yang sebenarnya harus diluruskan di sini. Karena yang dikatakan beriman itu tidak bisa berasumsi dan tidak bisa hanya berdasar kepada dalih. Tapi memang harus berdalil. Seperti ketika Anda mengatakan Yesus dan Allah itu setara, ini kan dalih dari Anda. Tapi fakta Yesus ketika dia datang sebagai guru loh dia guru bagi Bani Israel. Dia mengajarkan ketidaksetaraannya dia dengan Tuhannya. Ini saja sudah keliru di situ. Kalau kita melihat, entah Yesus yang keliru atau Anda yang keliru.
Yang pasti salah satu dari ini ada yang salah di situ. Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Dalam konsep pribadi masing-masing antara satu utusan dan satu adalah pengutus. Kedua, Anda kemudian mengatakan Yesus dan Allah itu setara, tapi Anda tidak mau dikatakan menyembah kepada Yesus. Artinya ada yang sakit di situ, yang Anda tidak sadari. Kalau Anda mengatakan Anda menyetarakan dengan Yesus, kemudian Anda menyembahnya kepada Allah, itu sama halnya Anda menyembah Yesus juga. Dan ketika Anda menyembah Yesus, itu sama halnya Anda menyembah Allah juga menurut iman Anda. Sementara Yesus dengan terang mengatakan hidup kekal itu bukan hanya di mulut, tetapi aplikasi di dalam kehidupan keberagamaan secara aktual itu bisa terrealisasi. Menyembahnya kepada satu esensi. Siapa itu esensi yang tidak terlihat? Dialah yang mengutus Yesus. Dan Yesus didudukkan hanya sebagai jalan menuju kepada esensi tersebut. Sebagai jalan, tentu Yesus punya rambu-rambu. Yesus punya aturan main. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, di beberapa ayat di dalam satu perikop dari Yohanes 14 itu, bahwa kalau kau percaya, kalau kau mengasihi aku, kata dia, kamu akan mengikuti perkataanku, kamu akan melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan. Itu rambu-rambunya. Kalau mau sampai kepada Bapa, harus mengikuti rambu-rambu jalan yang Yesus tunjukkan. Maka karena itulah kemudian ketika pada masa Musa, sampai kepada masa 1 Masehi, perjanjian Allah kepada Musa dan kaumnya, itu sudah saya katakan, sudah terobrak-abrik pada masa itu. Kemudian Yesus datang menunjukkan jalan itu. Akulah jalan yang menuju kepada Allah. Kalian sekarang kehilangan arah. Ajaran Musa sudah tidak jelas seperti apa adanya. Kalian sudah meninggalkan apa yang menjadi aturan Musa di dalam kitab kalian. Dan tidak ada lagi acuan bahwa selayaknya kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran diwahyukan dengan budaya lisan, orang yang hidup bersama dengan Rasulullah menerima dan menghafalkannya, kemudian mereka punya murid, murid juga punya murid, sampai murid-murid yang terakhir sampai hari ini, budaya lisan itu tetap terjaga. Nah, bagaimana dengan Musa alaihissalam? Oh ya, kasih deh. Nah, bagaimana dengan Musa? Apakah kitabnya ada yang melisankan? Kemudian diterima, kemudian diterima, kemudian diterima. Lalu disampaikan pada masa Yesus, di mana Yesus datang sebagai jalan. Tidak. Ajaran Musa sudah punah di situ. Bahkan bahasa Ibrani sudah menjadi bahasa asing di tengah-tengah mereka ketika Yesus itu datang. Maka Yesus datang membawa diri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalian tidak akan sampai kepada Tuhannya Musa kalau tidak melalui aku. Berarti yang terjadi adalah aturan mainnya Yesus kalau mau selamat. Itu. Nah, hari ini kita melihat teman-teman Kristen menyetarakan tujuan dengan jalan. Sama ketika saya mau ke kantor. Kantor melalui proses jalan. Tidak akan sampai ke kantor kalau saya tidak melalui jalan. Hari ini saya mengatakan jalan itu adalah kantor saya sendiri. Saya gila berarti. Katanya mau ke kantor. Kenapa tinggal di jalan? Itu gila. Maka dari itulah saya katakan, kalau Anda menyetarakan Allah dengan Yesus, ada yang sakit di situ. Ada yang perlu diobati di situ. Karena Yesus menerangkan, aku akan pergi kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Demikian. Ya, saya tambahkan sedikit ya, Bang Kritisis, sebelum ditanggapi ya. Jadi memang pernyataan Yesus dalam Bible itu tidak ada satupun yang mengindikasikan dia sama atau setara. Tidak ada satupun itu, dan kita bisa paparkan itu dengan banyak cara. Ambil contoh misalnya, ya, bagaimana bisa Yesus ini dianggap setara, sementara dia harus belajar menderita dulu untuk menjadi sempurna. Itu kalau Anda baca Ibrani 2 nomor 10. Ya, kita sekarang pakai nomor ini atas anjuran Bang Zuma. Ibrani 2 nomor 10, bahwa Yesus itu harus mengalami proses penderitaan, ya kan? Kemudian kalau kita buka misalnya juga di pernyataan Paulus lah, saya sebagai banyak yang dikutip, karena kalau kita runtut juga, Paulus itu sebenarnya tidak pernah menyetarakan Yesus dengan Bapa. Sebagaimana dalam 1 Korintus 11 nomor 3, Kristus itu adalah kepala daripada setiap lelaki, dan lelaki adalah kepala dari setiap wanita, dan
Tuhan itu adalah kepala dari Kristus. Bagaimana bisa seseorang itu sama kalau ada kepalanya, ada atasannya, bahasanya kan seperti itu. Kemudian juga kita tahu bahwasanya Yesus itu khidmatnya bertambah. Jadi kebijaksanaannya itu bertambah. Tuhan itu tidak mungkin kebijaksanaannya bertambah, karena pada dasarnya, pada hakikatnya dia adalah pemilik daripada kebijaksanaan itu. Dan kalau kita telusuri, kita kaji terus menerus, kita tidak akan dapati model yang menganggap Tuhan itu setara dengan Bapa. Nah, kemudian misalnya kita lacak ke sejarah gereja, ya, Anda bisa kutip satupun bapak-bapak gereja, dan ini sering saya ulang-ulangi, tidak pernah di abad ke-1, ke-2, dan seterusnya itu menyatakan bahwasanya Yesus itu setara dengan Bapa. Ini adalah upaya sistematis yang berjalan selama berabad-abad, yang nanti konklusinya itu nanti kita dapati di abad ke-4 gitu. Konklusinya. Jadi kita tahu bahwasanya konsili-konsili itu dilakukan itu karena ada tujuan dan untuk menegaskan sesuatu. Dimulai dari konsili Nisea, lalu ada konsili Konstantinopel, lalu ada konsili Efesus. Nah, ini konsili yang menetapkan bahwa Yesus itu punya dua nature, lalu tidak terpisah. Jadi ada nature Tuhan, ada nature manusia. Lalu ada kita dapati konsili Kalsedon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi doktrin yang dibangun ini adalah sesuatu yang dibangun selama berabad-abad dan berkembang. Saya ulangi, dibangun selama berabad-abad dan berkembang. Sehingga kalau saya balik ke pertanyaan Bang Kritisi tadi, bahwa gimana di posisi Yesus sebenarnya? Saya rasa ikutilah perkataan Quran. Justru Quran itu datang sebenarnya meluruskan pemahaman yang hadir sebelumnya. Karena Quranlah satu-satunya yang menjelaskan posisi daripada Nabi Isa atau Yesus itu dengan posisi yang mulia. Dia tidak hina sebagaimana dihinakan oleh orang-orang Yahudi. Dia dimuliakan, tetapi dia tidak ditinggikan berlebih-lebihan seperti orang Nasrani. Al-Quran mengatakan wa tanshaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda, mengatakan bahwasanya Allah punya anak saja itu bagi di dalam Al-Quran itu seolah-olah langit itu gemetar, berguncang, dan tanah itu goyang. Jadi itu perkataan yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian masyarakat kemudian menjadikan dia setara dengan proses berabad-abad itu, itulah yang kemudian dijadikan sebagai Quran itu dijadikan sebagai pembenar. Jadi dia sebagai musaddiqul lima baina yaday minal kitabi wal hikmah, tapi dia juga sebagai batu sandungan, ujian kebenaran bagi kitab-kitab yang ditulis sebelumnya. Jadi banyak kitab yang beredar, ini ada korelasinya. Tadi Anda percaya dari awal bahwasanya Biblos itu banyak korupsi, banyak transmisi yang gugur, yang gagal. Nah, inilah perlunya kenapa ada kitab suci dan Allah turunkan lagi Nabi untuk meluruskan sikap gulu daripada orang Yahudi dan sikap berlebihan daripada orang Nasrani. Itu tambahan dari saya. Silahkan mungkin yang lain. Manakala saya kemudian menempatkan Yesus jadi tidak setara dengan Bapa, karena memang Yesus berasal dari Bapa, dari Allah Bapa. Kemudian aplikasinya kan akan tetap pada suatu aplikasi untuk melakukan kehendak Bapa. Sama seperti yang dikatakan oleh Ustadz Suma tadi, lakukanlah yang harus dilakukan oleh pengikut Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Ya, berarti itu kan banyak, bukan hanya soal memandang Allah, bukan hanya soal memandang pencipta, tetapi balik lagi pada kewajiban-kewajiban, tugas-tugas sebagai manusia. Apa tugas kita sebagai manusia? Ada banyak kan, seperti yang sudah
disentil sebenarnya dari dalil atau ayat yang disampaikan oleh Bang Suma tadi. Dan balik lagi sebenarnya bahwa menerima Yesus sebagai nabi, imam, raja, menerima dia sebagai yang sangat berkuasa, itu tetap harus menempatkan di punggung kita suatu tanggung jawab yang sekali lagi adalah melakukan kehendak-kehendak Allah. Dan itu saya sadari tidak sedikit. Ada banyak yang harus dilakukan. Dan yang saya lihat dalam pengamatan saya di sini ya, begitu banyak sebenarnya orang-orang yang dalam melakukan kehendak pencipta hanya membatasi diri saja pada 1, 2 standar, 1, 2 atau standar-standar sederhana, standar-standar yang jatuh-jatuhnya seperti yang saya katakan tadi, seperti pilihan kata yang saya katakan tadi. Itulah jatuh-jatuhnya pada izin saja, sekedar izin. Dan itu yang banyak diulang-ulangi, dan itu yang membuat orang merasa puas sudah melakukan yang diizinkan semata, bukan yang sekali lagi menyenangkan atau membahagiakan sang pemberi hidup, sang pencipta sendiri. Jadi sebenarnya diskusi seperti ini kiranya boleh membuka mata, membuka hati untuk apa yang menjadi tugas, untuk apa yang harus dilakukan kalau sekiranya ya seperti kami mengaku diri sebagai pengikut Yesus. Dan jujur terus terang tidak semua yang Yesus kerjakan itu mampu untuk kita kerjakan. Sebaliknya juga tidak semua yang manusia dewasa ini kerjakan ya dulunya dikerjakan oleh Yesus. Di antaranya ya memang dalam hal pernikahan misalnya ya kan, banyak pengikut Yesus tetap menikah, sementara Yesus ya diterima secara mainstream ya tidak menikah, meskipun itu suatu yang katakanlah di suatu debatable karena data-data yang diberikan oleh Barbara Tering, yang dilanjutkan oleh Bang Nandar dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi itu intinya kesetaraan Yesus dengan Allah, ataupun kita bawakan sesuai dengan versi kita masing-masing, di mana Yesus bisa juga dipandang tidak setara, bukan setara dengan pencipta, ya tetap tidak menutup, itu semua tidak menutup tanggung jawab kita untuk patuh. Ya itu dari saya. Terima kasih. Ya, ada lagi Bang Zuma. Sambil saya bertanya dulu ke admin, apakah ada yang antri dari sini? Ya, monggo. Ada yang antri dinaikkan. Ya, MMCI. mungkin supaya. Oke, saya silakan Bang Zuma ditanggapi dulu. Oke, baik. Jadi sebenarnya sederhana gitu ya, ketika kita mau meluruskan daripada ajaran Yesus itu apa saja gitu ya kan. Lalu kemudian ruang lingkup pengajaran Yesus itu mencakup apa saja. Lalu kemudian ya area daripada misi kedatangannya itu area mana saja. Andai saja yang kita gunakan untuk menelaah semua itu adalah pendekatan akal, tidak tertuju kepada syahwat atau nafsu atau kecintaan semata atau hati semata. Kalau kita melihat bahwasanya hari ini ada teman-teman yang mengaku sebagai pengikut Yesus sehingga memperlihatkan sisi kasih dalam perilaku kehidupannya, itu baik. Itu baik. Tapi baik ini belum tentu benar. Ini sering saya katakan. Baik belum tentu benar. Kenapa? Karena Yesus ketika berpesan kepada Bani Israel,
poin-poin yang harus ditelaah di sini adalah bagaimana kemudian Yesus membatasi diri terhadap ajarannya. Area daripada dakwah dia itu terbatas. Dan terbatasnya dia bukan hanya karena dia tidak mampu atau tidak ada kendaraan. Tetapi memang misi kedatangannya itu dibatasin. Hanya untuk kepada Bani Israel. Nah, bagaimana kemudian ketika ada kekuatan yang ingin menjadikan Yesus ini sebagai jualan, maka sebagai seorang sales pasti membumbuhi ajaran-ajaran tambahan kemudian yang supaya apa? Supaya orang bisa memahami bahwa Yesus itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Tapi sekali lagi saya katakan itu akan timpang, akan pincang ketika yang menjadi analisa sederhananya bukan hati tetapi akal. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain. Ketika ada yang ngaku sebagai murid, mengajarkan, memberitakan Injil ke seluruh dunia, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ini murid asli atau murid palsu, atau dia adalah murid asli tapi dia murtad, ingkar, menjadi murid durhaka. Lalu kemudian kita telah bagaimana cara pola untuk mengetahui bahwa ini adalah murid durhaka atau ini adalah murid palsu. Ya, poin-poin kemudian penyampaiannya ketika ada instruksi untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia itu yang perlu dipahami dulu. Benarkah seperti itu kodeks yang ada salinan tertua? Salinan tertua pun benarkah itu berkesinambungan dan pengajaran Yesus? Nah, contoh misalnya di dalam Matius 28. Di situ diterangkan bagaimana ada perintah untuk menjadikan seluruh bangsa untuk menjadi muridnya. Kalau hari ini saya pribadi ingin menjadi murid Yesus, maka saya akan mendengarkan apa yang pernah menjadi poin-poin pengajaran Yesus. Baru boleh saya dikatakan sebagai murid, karena saya manut. Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya dengarkan, saya manut. Berarti bukan untuk saya dong. Tapi saya percaya, dia adalah guru bagi Bani Israel. Lalu kemudian, ketika dalil yang saya gunakan untuk ikut nimbrung di dalamnya, mengaku sebagai murid, apa kisi-kisi di dalam Matius 28 yang bisa kita jadikan sebagai sandaran, bahwa dalil itu tidak berkesesuaian dengan apa yang ada hari ini. Contoh misalnya, di dalam dalil daripada Matius 28, untuk kita buktikan bahwa apakah benar Yesus mengatakan itu dan apakah benar itu sudah dinyatakan berkesesuaian dengan ajaran beliau. Di nomor 20 Matius 28, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Poinnya jelas. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita lihat hari ini, kita teropong. Begitu sederhana untuk mengetahui hal ini. Di gereja-gereja, perintah-perintah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan kepada jemaatnya adalah untuk menyembah Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adakah Yesus memerintahkan hal demikian? Mereka memerintahkan ibadah hari Minggu. Adakah perintah Yesus yang demikian? Mereka mengajarkan agar manusia menyembah Yesus, menuhankan Yesus, menyetarakan Yesus dengan Tuhannya Yesus. Adakah perintah Yesus demikian? Bahkan mereka melarang manusia bersunat. Adakah perintah Yesus demikian? Matius 28 nomor 20 sangat jelas dikatakan di sana, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Nah, kalau ini dijadikan sebagai dalil akurat bahwa ini adalah penyampaian benar dari Yesus, maka yang muncul pertanyaan kemudian, adakah perintah Yesus seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Kristen hari ini? Mundur sedikit. Di nomor 19, pergilah. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dikatakan di situ bangsa muridnya. Bangsa muridnya Yesus itu di sini ada dua persepsi. Yang pertama, ke-12 suku bangsa. Yang kedua, boleh jadi seluruh manusia. Kalau kita ingin memaksakan hati ini untuk mencintai Yesus agar manusia itu menyembah kepada Dia. Tapi yang diminta kemudian di sini adalah menjadi muridnya. Bukan menjadi hambanya, bukan menjadi abdinya. Ketika menjadi murid, bukan hamba.
Ketika menjadi hamba, bukan murid. Ketika menjadi pengikut, bukan pentuhan. Ketika menjadi pentuhan, bukan pengikut. Lalu dalil ini ditegaskan lagi, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diperintahkan untuk membaptis. Sementara pengajaran baptis itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan itu. Mengajarkan demikian. Nah, mundur lagi di nomor 18-nya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Poinnya lagi-lagi ada dua. Ketika Yesus mengaku, kalau benar ini adalah perkataan Yesus, diberi kuasa di bumi, apa kuasa dia di bumi? Kita boleh cari, mana kuasa Yesus ketika di bumi? Untuk mengetahui musim buah arak saja, dia tidak tahu. Lalu kemudian ketika dikatakan, aku diberi kuasa, berarti dia bukan penguasa. Dia hanya diberi. Apapun ceritanya, ada yang memberi. Siapa yang memberi ini? Tentulah esensi yang tidak setara dengan yang diberi. Mundur lagi. Di nomor 17-nya, ketika melihat dia, mereka menyembah. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di zamannya Yesus aja, orang ragu menyembahnya. Lalu kemudian ketika kita tarik benang merahnya di original teksnya, di situ bukan menyembah, tapi bersujud. Terjemahan lama mengatakan menghormat. Ini semakin kacau. Gitu loh. Jadi, saya hanya ingin mengatakan kepada sahabat saya, saudara itu baik di dalam mengajarkan iman Anda, ya, sampai-sampai Anda tidak makan yang berdarah. Baik. Tapi baik itu belum tentu benar. Kenapa ada larangan untuk makan babi? Karena Allah mengizinkan makan yang lain. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Kenapa ada perintah seperti itu? Karena ada yang halal aja makan, yang haram jangan dimakan. Jangan mengharamkan yang dihalalkan, jangan menghalalkan yang diharamkan. Segala sesuatu harus melalui aturan Tuhan. Kata Yesus dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti firmanku. Sebab firman yang keluar daripadaku, bukan daripadaku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Berarti ketika ada perintah, ada aturan, itu yang harus ditaati. Jangan membuat aturan sendiri, seakan-akan kita lebih hebat daripada Tuhan. Allah mengizinkan makan yang diizinkan. Kita membuat aturan sendiri. Jangan. Berarti Anda lebih Tuhan daripada pencipta alam semesta. Karena kita sudah dikasih koridor, ada aturan main. Makan, ini dilarang, ini jangan dimakan. Ikuti, taati, sama seperti Adam. Jangan diperintahkan jangan makan, dimakan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa ajaran Anda, saudara saya ini baik, tapi baik sekali lagi saya katakan belum tentu benar. Demikian. Iya, tadi Ustadz Suma menyatakan bahwa Yesus menyuruh kami itu menjadi murid, bukan hamba. Ya, dalam perasaan saya, dalam pengalaman saya menjadi murid sih. Mungkin karena orang-orang lain bisa mengatakan, bisa saja memberikan kesimpulan bahwa doktrin telah membuat saya menjadi tidak sadar sedang menjadi hamba, sedang menempatkan diri sebagai hamba. Bisa saja ada kesimpulan demikian. Sama juga dengan saya menganggap menjadi hamba atau lebih tepatnya ya berusaha untuk menjadi murid itu berarti melakukan seperti yang tadi dikatakannya, melakukan yang diperintahkan, diajarkan, segala yang diajarkan oleh Yesus. Nah, itu benar. Itulah yang sebagai murid lihat, yang sebagai murid teladani dari apa yang diajarkan dan diberikan teladan oleh gurunya. Dan sekali lagi, tentunya ini kembali pada kata hamba. Sebenarnya dalam usaha untuk menjadi murid dan juga dalam usaha untuk menghindari diri untuk menjadi hamba, karena arti hamba itu ada sedikit negatif, karena bisa jadi hamba itu berarti budak atau hamba itu bisa saja mematuhi secara buta. Sementara sekali lagi Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu.
Dan kalau menggunakan akal budi berarti kita juga membuka diri pada sumber lain, misalnya ilmu pengetahuan, sumber dari ahli-ahli yang seperti sekarang inilah yang terjadi. Kita harus terbuka pada mereka, terbuka pada pertimbangan, perhitungan dan temuan mereka. Nah, menjadi masalah di sini sebenarnya adalah ketika orang-orang yang mau memberi diri sebagai murid atau bahkan ada yang lain sampai mau menjadi hamba dari Yesus, sebenarnya menggunakan dalil-dalil Alkitab, dalil-dalil Biblos untuk sebenarnya membela keberpihakan mereka sebagai penguasa di atas segalanya. Diri mereka lah yang sebenarnya membuat yang lain hamba. Diri mereka yang sebenarnya sudah diperhamba oleh diri mereka sendiri tanpa disadari. Menjadi hamba dari cita rasa, dari hal-hal yang sebenarnya bukan mereka butuhkan, tetapi hanya sekedar mereka inginkan. Ya. Nah, jadi dari sisi ini saja sudah luas sebenarnya perhitungan untuk pertimbangan untuk mana kategori hamba, mana kategori murid, mana yang sebenarnya mungkin sudah tidak sesuai tetapi dianggap sesuai. Kalau saya meminjam surat Al-Baqarah 11 sampai 12, ketika orang-orang itu dikatakan sedang melakukan pengerusakan, mereka menganggap bahwa mereka sedang melakukan perbaikan. Entah mereka menyadari sedang merusak, atau entah mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi perusak, atau memang mereka sengaja tapi berdalih dengan mengatakan sedang mengadakan perbaikan. Nah, itulah ya menurut saya di sini perbedaan hamba, murid, atau hal-hal yang ada dalam lingkaran atau dalam areal abu-abu yang seringkali sulit untuk kita hindari, untuk kita jauhkan. Terima kasih. Oke, silakan Adinda Slayer atau Adinda Luan, kalau masih mau ditanggapi silakan. Ada tamu yang baru, Andi Karl, atau terserah moderator? Andi Karl, ini udah ada tamu yang baru, Gurunda. Andi Karl, silahkan ditanggapi. Mungkin dengan kritisi kita tinggal nunggu hidayah berikutnya dari Allah Azza wa Jalla terhadap beliau ya, Gurunda Zuma. Karena apa ya, beliau sudah mulai Alkitabiah, membaca apa yang tertulis sehingga logikanya berjalan. Andi Karl, silahkan, waktu dan tempat kami buka untuk Anda. Lanjut saja, saya cuma saja. Muslim kah? Muslim. Alhamdulillah. Ya, kita tidak menemukan ada kehidupan Tritunggal yang aktif di live comment ini, Guruna. Jadi ya terpaksalah Deki Gadas kita habisi lebih jauh lagi. Jadi begitu ya untuk Bro Carol yang sudah mulai menapaki hidayah, kemudian untuk Deki, kami memaafkan Deki yang masih ini masuk dari suara lu, Bre. Yang masih bebal, yang masih mempermalukan dirinya sendiri dengan melihat ke oli bukan melihat ke cermin ya. Karena kalau misalnya mau menanyakan salah, mau menanyakan genealogi, nenek moyang kalian sudah mengamini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dari Ismail. Sudah mengamini, bahkan Yahudi pun sudah mengamini. Hanya Tritunggal Cabang Melayu yang salah satunya adalah Deki yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak terkoneksi, tidak ada nasabnya terhadap bangsa Ismailit gitu kan. Lucu kalian itu.
Kalau misalnya keimanan kalian ini terputus dari Yunani dan juga dari Yahudi, itu masalah kalian. Jangan menyamakan itu dengan keimanan kami karena data-datanya terlalu kuat untuk dibantah. Islam itu turun Arabik, nyampe ke Indonesia Arabik, yang membawakannya pun Arabik, orang-orang Arab. Kalian enggak. Tuhan Yahudi, kitab sucinya Yunani, yang bawa ke sini Belanda. Aduh, yang bawa ke sini Belanda, yang mengimaninya kaum Nusantara, kan lucu gitu. Jadi nggak nyambung kemana-mana itu. Jadi lebih baik ditanyakan terhadap aktualisasi dari kehidupan kekristenan kalian sendiri, Deki. Begitu loh. Jangan dibawakan ke Muslim. Jadinya aib kalian itu kalau di depan kami. Kalau misalnya kita mau main komparasi. Begitu ya. Mohon dipahami untuk belajar untuk ini, terima kenyataan, jangan malu dengan Yunani aslinya kalian itu. Gitu Deki ya. Itu untuk Deki. Terus Gracia Pelu nggak diajar. Pas ya. Oh iya. Terus untuk yang lainnya juga, ini tadi ada titipan dari Pendeta Abednego, Gracia Pelo. Siapa lagi? Bang Nursena. Yang sok ke arah-arahan. Pak Sofiatul Al-Hayat. Terus siapa lagi ya? Ya itu 3 itu paling. Nah Kosman, satu lagi Kosman ya. Kosman kalau misalnya 7 tahun lagi melihat video ini kan, kalau 6 tahun kalian nggak akan ketemu internet kayaknya di sana, di dalam. Nah jadi jangan sok ngarab ya, untuk Tritunggal cabang Melayu jangan sok ngarab gitu. Kalian itu Yunani, banggalah dengan Yunani. Contohlah Yesus yang jubahnya sampai mata kaki terus berselendang merah, itu kan Yunani, itu bukan Yahudi. Nah banggalah seperti Yunani, seperti bagaimana Yesus digambarkan. Harus begitu gitu. Kalian harus bangga menggunakan hiereus, arhiereus sebagai pengganti kata pendeta, karena pendeta itu kita kembalikan kepada yang punya, yaitu Hindu. Lalu kemudian kalian juga harus bangga dengan apostolos. Nah gitu. Jadi kisah para rasul itu diganti sama kisah para apostolos. Nah itu cocok. Karena murid-murid Yesus itu apostolos, bukan rasul. Rasul itu bahasa Arab. Nggak boleh kalian pakai Arab karena kitab suci kalian itu Yunani. Jadi banggalah dengan Yunani. Terus apa namanya ya? Sama apa lagi ya? Khotbah juga diganti jadi orasi. Ya, orasi. Jadi kalau di dalam pelayanan itu orasi, jangan khotbah. Khotbah itu punya Islam. Beda. Jangan dipakai juga itu ya. Terus ya jangan sok ngarab lah, jangan sok-sok ngarab gitu. Terus apa lagi? Kalian juga udah menggunakan bahasa-bahasa tabayun. Enggak, kalian nggak ada bahasa tabayun. Kalian itu adanya konsili. Nah, mari kita berkonsili gitu loh. Jangan pakai tabayun. Tabayun itu Islam punya. Jangan banyak nyomot-nyomot terminologi dari keagamaan lain lah. Nanti kalau misalnya kami ceritakan ini ke generasi kalian di kelahiran 2000 ke sini, mereka akan malu gitu. Makanya daripada kami yang beritahu, mending kalian yang kasih tahu gitu. Mulai sekarang kita harus berbangga dengan Yunani, karena kita sekarang harus menyadari dan menerima kenyataan kita datang dari Yunani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh ya. Jadi jangan apa ya? Gue dulu pakai baju mana, Gon? Pakai baju situ. Itu punya gue, Bre. Punya gue. DSL itu ada 2. Satu punya lu. Aduh, Goldi. Nah itu ya. Jadi please lah berbangga-bangga dengan Yunani, jangan berbangga-bangga dengan Arab. Arab itu beda, Bre. Arab itu ya Semitik, bagian dari bangsa-bangsa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla yang akan diberi kejayaan. Nah, kalau misalnya kalian Yunani, banggalah dengan Yunani walaupun tidak diberikan janji dari Allah Azza wa Jalla gitu. Karena Yunani kita nggak tahu datang dari mana, dari Edom kali, dari Esau itu kan. Maleakhi 1 dari ayat lagi nomor 2 sampai 3. Tuhan mencintai Yakub tapi Tuhan membenci Esau. Nah, kenapa membenci Esau? Ya gitulah kelakuan Esau itu. Banyak banget Tuhan oleh keturunan-keturunannya, bangsanya banyak banget yang diinikan. Yang di apa ya? Aduh, menyedihkan lah. Begitu ya. Jadi pesan Penatua Translate seperti biasa, berbanggalah dengan Yunani karena Yunani adalah kelahiran kitab suci Biblos.
Semangat. Kalau nggak suka Yunani ya udah Latin, ritus Latin itu. Karena dari Latin lah berkembang makin jauh pesat dengan berdarah-darah ketritunggalan ini menyebar. Itu. Nah, ini Gurunda udah masuk. Udah connect lagi Gurunda. Cek. Ya lo Dek. Ya tes, suara saya kedengaran nggak? Kirain. Kedengaran. Nah, masuk jelas, clear. Ini ada 2 soalnya. Ada dua perangkat. Iya, ini HP yang satu udah panas nih. Nggak ada suara. Low, tak keluar di. Oke, kalau keluarin begitu aja Ahin Awan Tafadol, silakan diambil lagi. Ahin Awan. Ada saudara Andi Karl, mungkin Andi atau Karl mau Muslim, saya tanyakan hanya ingin atau mau menyimak. tanyai saya? Oh iya, kata fitnah juga itu punya Islam tuh, benar kata Ahi Tip X Friend Show, fitnah juga. Fitnah itu terus kata jangan sama ini Zang juga. Gue tuh agak risih ya ketika bilang dia berdiakonia. Biar diakonia itu bersedekah ya, itu bahasa Yunani bagus Zang, itu salah satu yang menggunakan. Ada fakir miskin, jangan pakai fakir punya muslim, pakai Yunani. Kalau enggak supaya gua enggak ngerusuhin, mending gini, berdiakonia terhadap kafir miskin. Nah, kayak gitu. Baru kayak gitu boleh gitu. Jangan fakir gitu. Berdiakonia terhadap kafir miskin. Itu baru nggak apa-apa lah aku kasih gitu loh. Akhi Awan. Udah 2 jam juga kita nih, mungkin kita mulai closing statement aja ya. Akhi Awan juga lagi AFK. Bang, bersih Bang. Iya. Ada. Terus ya, Carol silakan closing statement. Oh, cukup sih dari saya. Sekedar terima kasih untuk kesempatan join diskusi dan edukasi, pencerahan. Ada Andi Karl di sini. Tadi sepertinya apa waktu di live chat bukan di live chat, private chat memberikan komentar singkat sepertinya. Mungkin ada kelanjutan di atas ini. Terima kasih, saya lagi membayar silakan. Langsung aja. Ya, kalau begitu Gurunda ya closing Gurunda Tafadol. Kalau saya cukup Dek. Panas HP-nya. Coba Oh gitu. antum aja yang closing. Ya, saya aminkan. Oke, siap. Ya, event sekalian, demikianlah tausiah yang bisa kita berikan kepada seluruh yang menyaksikan di arena hari ini, kajian yang diberikan oleh Guru Nazuma Akhi Awan dan juga Asatidz Fillah yang naik ke majelis di arena hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan, insya Allah dengan kajian yang selalu lebih menarik tentunya. Dan untuk Tritunggal Cabang Melayu yang doyan menghujat, titip pesan, berbanggalah dengan Yunani, tanyain ke Taipudin itu 400 juta kemana, karena dia mulai dari nol lagi ya ininya. Apa namanya? Mulai dari nol lagi itu donasi-donasinya. Kayak SPBU aja dia mulai dari nol, 400 jutanya angus melenyap gitu. Nah, itu kalian tanyakan kepada Taipudin gitu. Terus sama Zang juga ditanyakan, kalau misalnya mau demo-demo itu yang 1,7 M-nya disisihkan dong. Itu kan duit kalian semua gitu loh. Kenapa semua duit kalian yang kalian sisihkan habis dapat dari pinjaman online mungkin, kenapa hanya dikeluarkan sedikit-sedikit gitu, seemprit. Kenapa begitu? Nah, itu tanyain ya ke Zang dan tanyain ke Taipudin. Semoga bisa menjadi jalan hidayah untuk kalian semua, para Tritung Skadrun. Kemudian Ivan Villa terakhir aku infokan, bila mana mempunyai rezeki berlebih, tafadol silakan disisihkan pada rekening yang tertera di bawah untuk Makassar Mualaf Center Indonesia, karena Makassar Mualaf Center Indonesia adalah yayasan yang paling muda tapi proyeksinya paling terlihat di depan mata. Salah satunya adalah pembangunan Masjid Nur Maulida. Pembangunan Masjid Nur Maulida ini
Masya Allah ya, terhitung cepat karena peletakan batu pertama sudah terjadi gitu. Berkat siapa? Berkat Ikhwan Fillah sekalian yang selalu support dengan pergerakan dari Mujahidin Ghazwul Fikr seperti kami-kami ini begitu. Dengan saling kita bantu-membantu, insya Allah agama Allah makin terang benderang di Indonesia ini dan kita makin membentengi umat dari pendangkalan akidah, pembodohan, pengajakan terhadap penyembahan manusia gitu. Ya, Tafarul Ikhwan Fillah ya. Silakan ke rekening ini. Kalau misalnya ada apa namanya? Kalau misalnya mau donasi secara umum seperti biasa rekeningnya angka transfernya, nominal transfernya. Tapi kalau misalnya hanya dikhususkan untuk untuk Masjid Nur Maulida, tafadol disisihkan angka 93 kali di belakang nominal transfer. Begitu ya Ikhwan Fillah sekalian. Dan kemudian ada Bang Dedeo ini mau naik. Sah. Bang Dedeo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dewa diteleponin terus ini supaya naik ke atas, ya Allah. Enak di bawah posisinya beneran. Daripada di atas enak. Dari tadi apa bahasa apa ini? Terus. Naiklah. Kita lagi bahas. Bang Juma, apa kabar? Bang Juma, apa kabar? Sakit? Sakit gigi. Kamu lagi sakit gigi kan? Kagak, orang ternyata di bawah itu enak loh Bang. Bener, Dewa selama ini kan belum pernah nonton gitu kan. Begitu ngetes di bawah, ternyata mereka kenal semua kan sama Dewa, alhamdulillah gitu kan. Ya, Dewa ngobrol di bawah gitu. Coba-coba ngobrol di bawah gitu kan. Itu aja, sekalian usaha-usaha dikit Bang. Di atas kan nggak bisa usaha, batangan semua. Di bawah kan bidadari semua Bang gitu. Masa? Baik, apa ya? Yang ditanggapin apa ya? Mengenai soal Deki Ngadas atau untuk umat Muslim? Ya, nasab atau Nabi Muhammad yang dibawakan Deki Ngadas sama Biblos dikorupsi ini, dia mengakui Biblos dikorupsi dan dia menyalahkan Tuhan semesta alam. Nah itu, silakan ditabok-tabokin. Ya inilah yang bingung gitu kan. Mereka kan Tuhannya Yesus, tetapi yang disalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kepercayaan kita itu kan kita percayanya itu 4 kitab ya, tidak termasuk Bible. Bible ini apa gitu kan? Bukannya kita ini berdasarkan dari apa yang kita percaya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik, Bani Paulus, Bani Protestan, tidak pernah. Tidak pernah. Makanya kita yang kita percaya itu ya itu gitu. Tetapi giliran ada hal yang baik-baik, mereka percaya Yesus. Giliran hal yang buruk-buruk, mereka menyalahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang bikin aneh gitu kan. Luar biasa Deki Ngadas ini. Ya Dewa sih tadinya pengen membuktikannya ke Karol kalau misalkan Tuhan Yesus itu Tuhan berdosa. Apa buktinya? Yang pertama, yang mencabut Bunda Maria itu katanya Tuhan, berarti Yesus berdosa. Yang kedua, Yesus katanya naik ke surga, tapi yang diajak Henok. Lah kenapa nggak emaknya yang diajak? Mestinya emaknya yang diajak. Jangan Henok yang hidup di surga. Kan begitu. Secara logika aja, secara nalar gitu. Nah, Dewa pun kemarin sudah membuktikan di percakapannya ternyata Nabi Isa itu adalah seorang Muslim, bukan tidak pernah mengajarkan kekristenan. Kenapa? Karena turun yang kedua kali Nabi Isa alaihissalam itu adalah di Damaskus, di Syria, di Menara Putih. Dia akan berjalan di Masjid Al-Hud. Dia akan menjadi makmum dari yang dipimpin oleh Imam Mahdi, sholat subuh. Nah, sementara di ajaran kekristenan tidak bisa dibuktikan kalau Yesus itu turun di gereja. Tidak pernah. Begitu, Karol. Nah, Dewa sih ingin menyampaikan kepada kaum muslimin aja ya. Kaum muslimin aja. Jangan pernah meremehkan yang namanya 3 perkara. Yang pertama, meremehkan yang namanya maksiat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan murkanya kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan meremehkan amalan-amalan soleh yang sedikit, walaupun itu cuma sedikit. Karena Allah merahasiakan ridhonya untuk kita. Dan yang ketiga, jangan pernah meremehkan manusia, menyakiti perasaan sesama, itu jangan. Karena Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya. Ketika pada saat kita menghina sesama umat muslim, ternyata umat muslim itu adalah kekasihnya Allah, dia tidak melawan, dia diam, dia menangis, dia mengadu kepada Allah, binasa kita itu nanti. Itu aja sih dari Dewa. Makasih banyak Bang Juma yang sudah ngundang ke Dewa. Dewa mau ke bawah lagi ini tadinya.
rame di bawah soalnya ini. Nagih ya, di bawah nagih ya Bang Dede. Udah lagi ngomong aja terus. Udah terusin. Udah. Disuruh guru undang kok. Takut. Bingung. Udah lanjut Bang. Itu aja closing statement dari Dewa. Makasih banyak atas Bang Juma, atas semuanya. Rion Slayer yang pernah Dewa bilang sampai brewoknya nyampe ke betis-betis ini luar biasa. Ustaz Juma dan Bang Juma ini memang banyak orang yang di bawah itu mengatakan duda keren, kapan menikah lagi. Dewa sebenarnya pengen ya yang namanya mengenalkan Bang Juma. Bang itu bodinya enggak percaya lagi. Udah. Kayak cukup sekali saya dikibulin. Itu dia. Celurit begal. Pelengkung itu Bang. Udah itu aja. Dari Dewa. Itu aja. Aneh. Aduh. Masya Allah ya. Bang Dewana itu langsung ini kita langsung ceria jadinya. Memang atmosfernya tuh ya setiap mujahidin tuh memberikan warnanya masing-masing gitu. Terutama Bang Dedo ini penting supaya kita ceria mulu gitu. Karena ini juga lelah juga gitu. Makasih banyak Dewa turun lagi ke bawah. Jangan pernah yang namanya pesan Dewa yang ini yang terakhir, jangan pernah yang namanya kita meninggalkan yang namanya akhirat. Tapi kita pun jangan terlalu terlena dengan yang namanya dunia. Sebagai bahan analogi, ketika anak kita itu sakit, boleh tidak kita menjual ayam untuk mengurus anak kita, untuk membeli obat anak kita? Boleh. Nah, itu tandanya kita mendahulukan yang namanya akhirat. Jangan seperti Bang Juma. Ayamnya sakit, anak tetangga dijual. Jangan kayak gitu, tidak boleh. Ya, itu aja. Geli bener Bang, kalau ngobrol Bang Juma geli deh Bang bener ini. Udah tunggu aja 2022. Oh baik. Soalnya begini loh Bang, yang namanya kita kalau mengejar dunia itu kan kalau misalkan dunia itu tidak terkejar, kita bisa jadi kita keburu mati, bisa jadi kita stres. Dan rata-rata antara orang kaya dengan orang miskin, hidupnya itu ya, orang sederhana ya, lebih tenang orang yang hidup sederhana daripada orang kaya. Sebagai contoh, ketika Dewa orang sederhana, orang miskin, punya HP harganya cuma 200.000. Sementara orang kaya, ketika berdua sama Dewa gitu kan, tidur di pasar, dia menggunakan handphone itu yang harga 10 juta. Siapa yang tidak bisa tidur di situ? Siapa yang tidak tenang di situ? Orang kaya tidak tenang, tetapi Dewa handphone cuma 150.000 ya, pules lah, begitu. Itu aja sih. Iya. Ya kalau salah benerin gitu, kalau itu nggak salah ya benerin lah gitu. Iya. Iya aja ini. Gimana ini mau dijodohin apa enggak? Aduh Bang, putihnya sampai ke tulang-tulang gitu Bang. Benar itu cewek putihnya sampai ke tulang-tulang gitu. Oh iya. Saya udah janjian sama Bu Uti. Wah, Bu Uti mah mukanya aja muka terjemahan, Bang. Masa Abang mau nikah sama muka terjemahan? Nggak akan mau tuh. Orang aja. Bukan janjian mau nikah, janjian mau diskusi. Oh, begitu. Ada aja kan. Siap. Tega banget sih lu, masa dijodohin sama Bu Uti. Wah, ada Bang Ali juga. Silakan, Bang Ali Musa, silakan. Barakallah, Akhi Dewa. Mohon maaf ya, semalam waktu di channelnya Akhi Aditya, HP saya error. Saya jadi saya matikan HP-nya itu, saya hidupkan lagi, tidak bisa lagi. Jadi Akhi Dewa saya tinggalkan. Ditinggalkan bukan aja. Apa-apa. Edi sama ya? Edi Sofiatul babak belur ya, nangis deh ya. Gampang. Nah, aman.
Ini ada kabar gembira, Akhi Dewa ya. Ini ada Akhi siapa? Saudara kita yang dari Kristen, siapa namanya tuh, kritisi ya, tuh ya. Saudara kritisi. Beliau terinspirasi dari ucapan Akhi Zuma ya. Dan beliau sudah tidak menyembah Yesus lagi, melainkan hanya menghormati dan menghargai selaku seorang nabi. Nah, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi step by step mungkin insya Allah beliau akan mencapai kesempurnaan dalam berpikir ya tentang konsep-konsep ketuhanan ini. Mungkin beliau akan menjadikan Yesus itu seorang nabi sepenuhnya dan yang hanya diutus Amin. bagi bangsa Israel saja, dan kita selaku umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Ya, jadi kita selaku umat Islam mengimani Yesus alaihissalam sebagai nabi, di mana Allah pernah mengutus seorang nabi yang bernamakan Yesus alaihissalam di tengah kaumnya, yakni Bani Israel, dan kita wajib mengimani, dan apa yang menjadi perilakunya, apa yang menjadi ucapannya itu mesti kita taati juga sebagai umat Muslim. Kita mesti mentaati apa-apa yang pernah menjadi apa yang pernah dilakukan oleh para nabi, diajarkan oleh para nabi, karena memang nabi itu adalah di mana Allah utus untuk membimbing umat manusia ya, untuk menyembah Allah Ta'ala, di mana tiada Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla, sang pencipta alam semesta. Nah, ini banyak kita ucapkan terima kasih ya pada Ustadz Zuma, dan insya Allah saudara Kristis ini akan senantiasa bergabung sama kita, dan mudah-mudahan beliau akan menjadi seorang pendakwah juga seperti yang lain-lain ya, atas bimbingan Akhi Zuma. Dan ini saya tambahkan, saya mengulas yang tadi ketika Akhi Slayer berkata ketika beliau berdakwah ya, berdakwah sendirian. Usai beliau berdebat, lalu beliau keluar di dunia luar, beliau terasa asing. Benar sekali. Ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan segala fitnah, menepis segala fitnah pada orang-orang yang membenci Islam ini, ternyata memang ketika kita keluar, aduh kok sendiri, saya itu mengalami hal itu. Nah, dengan adanya ikatan ukhuwah Islamiyah di dalam room ini ya, kita semakin erat. Demi Allah, hidup kita ini semakin bermakna. Tali persaudaraan kita itu semakin erat di antara para debater, dan betul-betul terlaksana ataupun dapat kita sampai belepotan. Pokoknya kehidupan itu yang kita angan-angankan, tali persaudaraan itu dapat tercipta dengan nyata gitu. Karena di luaran sana banyak juga umat Muslim yang kita kabarkan tentang itu, mereka tidak tertarik oleh karena takut disangka sarah, atau mungkin ya mereka masih ya banyak awam ya. Makanya dengan hadirnya para debater-debater Muslim dan yang menonton ini, mereka juga jadi tambah erat tali persaudaraan satu dengan yang lain. Dan seandainya nanti di luaran sana membahas tentang bagaimana keagamaan dari dua agama Kristen dan Islam ini, mereka akan nyambung, dan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, mereka akan tertarik membahas hal itu karena kita acap kali sampaikan, dan mereka pun dapat pencerahan. Jadi terima kasih untuk Ustadz Zuma, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati antum. Semoga Allah murahkan dari segala urusan. Jadi saya tadi sempat mendengar apa yang antum sampaikan tentang di mana antum itu terlindungi oleh awan, seperti Rasulullah ketika Rasulullah berjalan, awan itu senantiasa mengikuti di atas kepala Rasulullah, sehingga Rasulullah pun dapat bernaung ya. Dan ini salah satunya, Masya Allah. Saya sempat merinding tadi dan cerita masalah kisah tentang istri beliau tadi, Masya Allah, sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi ceritanya Bang Zuma ya. Jadi Masya Allah, semoga Allah letakkan istri beliau ini
di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Amin. Dan Allah kumpulkan beliau, Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. kumpulkan beliau beserta para nabi, beserta para syuhada, di mana orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, istri beliau ada di sana, insya Allah. Nah, insya Allah nanti kita akan perjuangkan Ya Allah. apa yang jadi munajatnya. Ini mohon maaf ya, semalam saya sampaikan 20 semen 1 bulan belum saya laksanakan, tapi tetap akan saya laksanakan. Sabar, mungkin tidak akan lama lagi. Jadi saya memang belum memberi kabar, tapi insya Allah ini tanggal berapa? Tanggal 21, 22 kan kita insya Allah ada rezeki. Nah itu nanti kita akan apa ya, untuk Akhi Dewa, semoga Allah lancarkan rezekinya. Bersabarlah Akhi Dewa. Saat ini antum channelnya belum dapat apa namanya, belum dapat berkembang, tapi bersabar karena sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Ketika saya dahulu membuat channel juga sakitnya luar biasa, meminta tolong sama kawan-kawan untuk untuk direkomendasikan, untuk dipromosikan, tidak ada yang mau. Tapi dengan keikhlasan kita, dengan lurusnya niat kita, dengan keikhlasan kita, Allah mudahkan dari segala urusan. Jadi insya Allah lah, Akhi Dewa jangan risau dan jangan khawatir. Mungkin saat ini antum ya mungkin agak kepayahan perihal masalah membuat channel ini, tapi usah risau, Allah akan berikan kemudahan selagi niat kita tetap lurus dan jangan mendustai. Artinya jangan berdusta pada diri sendiri lah. Artinya kadang manusia itu gelap mata ya. Contoh seperti di tempat Fauzan, sebelum duit itu ada, wah, ayo kita bergabung, ayo kita bersatu, kumpulkan dana. Ya masih 1-2 juta, ya mereka masih masih santai. Ketika sudah konon katanya 2M, 600 juta, ya mulailah mereka itu membuat pasal-pasal yang dimana nanti dapat terpecah, lalu donasi ini dapat mereka bagi-bagikan, ya kan begitu. Jadi kita jangan sama dengan mereka. Yuk kita tetap bersatu, yuk kita tetap bersaudara dari dunia hingga akhirat. Itu saja. Monggo silakan. Panjang sekali cerita saya ya, lebih panjang dari lagu India. Oke, monggo. Tapi itu doanya kurang 1 tadi, dilengkapi aja sama Dewa. Tahu paham. Dunia Bang Karol ya, dan semua Ikhwan Fillah yang ada di sini, dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia tempat kita meninggal. Sekarang kita ada di atas, siapa tahu kita di atas tanah, siapa tahu besok lusa tanah di atas kita. Jadi kalau mau misalkan bertobatlah dari sekarang, jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Ya, jangan bertobat itu dianggap enteng. Bertobat dari sekarang, jangan kapan-kapan, nanti kita keburu dibungkus kain kafan. Saya doakan juga buat Bang Juma, semoga dapat pengganti yang jauh lebih baik. Dan kalau mau cari suami yang baik, carilah dia alumni 212 seperti Dewa. Kenapa? Rumput aja tidak Dewa injak, luar biasa itu mah. Nah, itu aja dari Dewa promosinya. Makasih banyak. Kasihan, tepuk tangan sendiri beliau. Oke, monggo. Ditemenin Bang Dedeo, aman. Ikhwan Fillah sekalian, jangan lupa juga di-subscribe ya dan di-support channelnya Bang Dedeo. Maha D33WA. Nah, Tafadol, silakan di-like dan subscribe. Terima kasih banyak. Itu dia. Dengan demikian, satu lagi punya Akhi Al Ayubi, Akhi Slayer. Nah, antum lah sampaikan. Punya Akhi Al Ayubi, beliau punya nazar sama seperti kita. Channelnya berkembang dan dapat monetisasi, dananya itu kalaupun dapat mau untuk umat, namun beliau entah diuji kesabarannya oleh Allah itu luar biasa. Hampir 2 tahun channel beliau itu gagal terus monetisasi, dan ini beliau membuat channel baru dan lupa pula saya. Nantilah kalaupun tolong dipromosikan ya, kasihan. Oke, monggo. Siap. Itu ya Ikhwan Fillah sekalian, juga channelnya Akhina Al Ayubi. Tafadol di searching, kita belum tahu namanya, tapi ya
Demi umat, mari bantu sesama. Oke deh, paling itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Sampai jumpa Kamis depan dengan tema yang lebih menarik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Penatua Triun Slayer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.